Halo, selamat malam Bapak Ibu semua sekalian. Selamat hari Minggu ya. Saya sapa satu persatu ya. Oh iya, salam kenal dulu. Saya dengan Ken ya di sini. Boleh dipanggil Pak Ken, Mas Ken, Bang Ken, terserah. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Saya panggil teman-teman aja ya. Kalau misalnya Bapak Ibu, mungkin nggak semuanya Bapak Ibu di sini soalnya ya. Ada Pak Alexander, selamat malam. Ada Pak Darmono nih. Saya ingat nih Pak Darmono ya. Dan ada Pak Guntur, Pak Herman, Pak Crispinus ya. Kemudian ada Kak Lagaligo ya, Pak Mulyadi, Pak Om Yudi, sorry, Bu Sarma, Pak Sirotul, Pak Sugi, Pak Juherman, sama Bu Seti Janingsi ya. Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Ya, salam kenal dulu, saya dengan Ken, asal dari Jakarta. Mungkin Bapak Ibu semua ada yang dari daerah masing-masing ya. Terima kasih banget buat waktunya. Hari ini bukan saya bermaksud menggurui atau gimana, tetapi kebetulan memang aja ya, saya ini lagi menjalankan satu proyek dengan satu perusahaan yang memang baru tanggal 12 kemarin ya, ini dahsyat banget ya, tanggal 12 kemarin itu kita baru dapat. Jadi perusahaan kita ini jadi perusahaan pertama yang, nih aku kasih lihat dulu gambarnya sebentar ya. Saya kasih lihat, Bapak Ibu sekalian. Bentar, sorry saya mute ya, sorry saya mute. Oke, nih Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi PT Maju Untuk Negeri per tanggal 12 kemarin itu mendapatkan peresmian dari Bapepti secara langsung. Ini dengan Pak siapa ya? Nanti aku kasih lihat ya teman-teman ya. Nah, ini dari Bapepti langsung memberikan serah terima ya. Jadi kita perusahaan pertama yang diresmikan sebagai perusahaan penasihat berjangka ya Bapak Ibu ya. Ini pertama di Indonesia ya Bapak Ibu ya, pertama. Jadi Bapak Ibu mau nyari sesuatu apa ya, perusahaan yang menyediakan IE atau expert advisor gitu ya. Selain daripada kita itu nggak ada perusahaan resmi karena perusahaan yang secara dapat legalitas dari Bapepti itu baru PT Maju Untuk Negeri saja. Jadi tepuk tangan yang luar biasa ya untuk PT Maju Untuk Negeri. Dan anyway saya bukan bukan orang dalam gitu ya. Saya juga seorang member juga yang memang kebetulan saya udah ngikutin project ini dari tahun lalu gitu Bapak Ibu ya. Saya tahu istilahnya susah enggaknya ketika mereka mengurusi hal ini Bapak Ibu. Wah, harus sampai ujian ini, ujian itu, ujian ini, ujian itu sampai akhirnya orang-orang bilang nggak bisa, nggak mungkin lah, nggak mungkin dapat tanggal 12 kemarin, boom, langsung istilahnya orang-orang bilang kok bisa, kok bisa gitu ya. Ada orang yang bilang wah ini mah nyuap dan sebagainya, tapi ya nggak ada yang benar gimana ya. Apapun yang dikerjakan selama apapun yang kita kerjakan kalau ada haters ya haters haters saja Bapak Ibu. Oke, gini ya Bapak Ibu ya. Hari ini saya nggak mau panjang lebar. Sebenarnya hari ini topiknya itu lebih ke arah kalau hari Kamis itu tentang project ya, tentang produknya, hari ini itu kita membahas tentang yang namanya bisnis afiliasi. Tapi mungkin Bapak Ibu semua nggak semua ngikutin hari Kamis kemarin. Jadi saya mohon izin, saya mau sharing dikit tentang project-nya dulu. Saya nggak mau panjang-panjang, nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau nanya, silakan aja gitu ya. Nggak apa-apa, ngomong aja sama saya, Pak, saya nggak serap kayak begini. Pak, saya merasa ngeganjel, nggak nyaman dengan hal seperti ini gitu ya. Atau Anda tidak setuju dengan hal tertentu, nggak apa-apa. Sharing-sharing aja sama saya, barangkali pendapat Bapak Ibu semua itu pernah juga saya alami atau mungkin Bapak Ibu bilang, "Pak, kok perusahaannya kayak gini? Kok Pak kayak begini kayak begini kayak begitu?" Istilah gitu ya. Ya udah nanti kita ngobrol aja nggak apa-apa, santai ya Bapak Ibu ya. Nah, saya mau bahas dikit tentang projeknya. Nanti hari ini tuh sebenarnya kita lebih fokus ke arah bisnisnya Bapak Ibu ya. Oke. Saya langsung buka dulu slide-nya. Bentar, saya buka dulu slide-nya. Slide-nya mana nih? Oke, ini Bapak Ibu. Saya cepet ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, singkat cerita perusahaan kita ini, kalau bisa dibilang ya, perusahaan kita ini sebenarnya PT yang bukan PT Maju Untuk Negeri ya, PT Sukses Integritas Perkasa ini sebenarnya usianya udah 6 tahun, Bapak Ibu, ya. Per Februari kemarin 6 tahun, Bapak Ibu, dan singkat cerita mereka sudah punya proyek pertama, sudah punya proyek kedua, singkat cerita ini proyek ketiga mereka, ya. Yang di mana mereka itu, wah, melihat di bidang financial market ini adalah satu bidang yang sangat menjanjikan sekali. Kenapa? Kita ngelihat ya, Bapak Ibu ya, khususnya di bidang cryptocurrency. Kenapa? Nanti aku bahas di belakang ya. Oke, lanjut dulu. Nah, di sini Bapak Ibu mungkin udah tahu ya, kategori financial market dalam hal investasi itu macam-macam jenisnya. Ada di bidang emas, ya mungkin Bapak Ibu dari zaman dulu sampai sekarang kita percaya emasnya dari zaman dulu sampai sekarang emas naik terus naik terus. Memang dalam proses perjalanan emas nggak mulus-mulus naik terus ya. Tapi ada naik turun naik turun. Tapi jangka panjangnya dia naik gitu Bapak Ibu. Oke, ya ya seperti itu ya. Yang kedua apa? Properti. Dalam hal ini saya nggak ngomongin properti bangunannya, tapi saya ngomongin tanah dari zaman dulu sampai sekarang gitu ya. Tanah naik terus gitu. Makanya kalau orang dulu yang
tuan tanah dari maksudnya istilahnya kayak orang yang punya tanah, punya properti banyak dan sebagainya. Wah, gila sekarang kaya raya Bapak Ibu ya. Karena tanah ini dari zaman dulu sampai sekarang naik terus harganya, gitu ya Bapak Ibu ya. Orang zaman dulu tahu banget lah, nyimpen kalau mau ngamanin duit emas, nyimpen mau ngamanin duit, beli tanah dan sebagainya, itu pinter-pinter dari zaman dulu. Terus ada surat berharga juga gitu ya Bapak Ibu ya, lanjut. Nah, investasi digital sekarang ini juga nggak bisa dianggap remeh juga Bapak Ibu. Kenapa? Ya, contohnya saham, banyak orang-orang kaya yang lahir dari saham ya. Ada Lo Keng Hong dan sebagainya gitu ya. Ada Warren Buffett dan sebagainya gitu Bapak Ibu ya. Di situ mereka dalam bidang saham ini benar-benar satu apa ya, kayak istilahnya banyak anak-anak muda dari dulu masih mudanya itu mereka melek sama dalam bidang keuangan, mereka investasi di saham, terus sahamnya harganya terbang dan sebagainya, mereka jadi kaya raya. Who knows, bisa ya. Jadi kita nggak bisa kita apa ya, kita menutup mata dengan hal itu, kita jangan juga sebenarnya gitu ya. Selama ada peluang ya kita juga tetap melihat gitu loh Bapak Ibu. Selanjutnya ada pasar mata uang dan saat ini Bapak Ibu ya, mungkin kalau kita ngomongin, aset digital sekarang makin ngeri banget Bapak Ibu ya. Dan saya melihat di Indonesia ini kok sekarang aset digital ini mendapat dukungan yang sangat luar biasa. Dalam hal ini saya nggak ngomongin, aset digital apa-apa gitu ya, saya ngomongin ini cryptocurrency. Atau kalau di Indonesia sebenarnya belum dianggap sebagai currency ya Bapak Ibu ya, diakuinya sebagai crypto aset Bapak Ibu. Oke, kalau kita ngomongin cryptocurrency saya harus ngomongin tentang yang namanya Bitcoin. Karena Bitcoin ini adalah kripto yang nomor satu di dunia Bapak Ibu. Oke. Nah, Bitcoin ini adalah aset digital yang diciptakan tahun 2008 ya. 2008 2009 lah, kurang lebih sekitar segitu Bapak Ibu. Yang sudah diakui oleh Bapepti. Jadi kita tidak memainkan, kita tidak bertransaksi, kita tidak memperjualbelikan sesuatu yang masih statusnya ilegal. Enggak Bapak Ibu. Kita memperjualbelikan sesuatu yang memang sudah diakui oleh Bapepti, regulator yang ada di Indonesia. Benar ya Bapak Ibu ya. Di mana nilainya dari masa ke masa selalu mengalami kenaikan. Nggak tahu ya masa depan seperti apa, tapi dari sejarah, dari 2008 2009 hingga sekarang, harganya naik terus Bapak Ibu. Oke? Saya nggak fair kalau saya nggak ngomongin data Bapak Ibu. Oke? Nah, 2008 ya Bapak Ibu, 2008 awal, 2009 mungkin Bapak Ibu ya, harga Bitcoin itu nggak nyampe $1. Saking murahnya, saking tidak berharganya Bapak Ibu. Singkat cerita Bitcoin, saya cepat ya, dari tidak ada harganya, $1 aja nggak nyampe, tiba-tiba di tahun 2014 harga Bitcoin terbang Bapak Ibu ke $1.165. Buset. Di sini orang-orang yang awalnya ngirain, saya nyimpen barang yang tidak ada harganya dan sebagainya. Mendadak mereka jadi sultan-sultan. Bayangin aja, sesuatu yang harganya nggak nyampe $1, mendadak jadi $1.165. Ya Bapak Ibu, ini kan gila banget. Ini dahsyat banget loh. Bapak Ibu punya duit 1 juta, Bapak Ibu ya. Andaikan Bapak Ibu beli 1 juta rupiah gitu ya. Naik dari 2008 ke 2014. Bapak Ibu duit 1 jutanya sudah berubah menjadi berapa? 1,1 miliar. 1 juta loh, itu ngeri ya kan Bapak Ibu. Makanya di sini banyak sultan-sultan baru, singkat cerita gitu. Nah, orang-orang di sini, saya jadi kaya raya dan sebagainya, mereka sudah cuan gitu kan. Nah, tapi di sini singkat cerita Bapak Ibu, orang-orang yang ngelihat, wah enak banget ya, kok dia orangnya awalnya bukan siapa-siapa mendadak jadi kaya raya ya. Akhirnya apa? Mereka beli, 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 mumpung harganya nanti mereka kirain harganya bakal naik lagi. Ternyata jatuh Bapak Ibu. Ya, ternyata jatuh. Nah, singkat cerita orang-orang yang beli-beli di harga pucuk, mereka nyalahin, dia bilang, "Apaan nih? Lu kemarin kamu kemarin beli, kamu untung kok giliran aku beli harganya jatuh sih?" Nyalah-nyalahin kawannya, saudaranya gitu ya. Nah, singkat cerita gitu Bapak Ibu. Nah, akhirnya mereka apa? Wah, daripada harganya sebelum jadi nol mending aku jual dulu gitu. Nah, singkat cerita gitu. Nah, kemudian ya, orang-orang yang ngelihat harganya, mereka jiwa-jiwanya investor ya, mereka yang bisa melihat di jangka panjang. Ini kayaknya Bitcoin harganya bakal nggak semurah $158. Kelihatannya ke depannya bakal harganya terbang lagi deh feeling aku gitu ya. Nah, akhirnya mereka ngapain? Ya, mereka beli di harga $158. Ternyata benar Bapak Ibu. Di tahun 2017 harga Bitcoin terbang lagi ke $19.765. Ya, jadi Bapak Ibu bisa ngelihat ya, ini orang-orang yang FOMO, takut ketinggalan, mereka beli 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 ketika harganya mahal. Pas turun mereka jual rugi, jual rugi, jual rugi. Padahal di sini ketika mereka jual, orang-orang yang mindset-nya investor, mereka malah beli pas harganya lagi murah. Pas harganya terbang, mereka cuan lagi. Nah, yang terjadi adalah orang-orang yang namanya manusia ya Bapak Ibu ya, ngelihat teman, tetangganya, saudaranya cuan, mereka nggak mau ketinggalan. Akhirnya mereka apa? FOMO. Ikutan beli naik terus, naik terus, naik terus. Tiba-tiba harganya jatuh lagi. Orang-orang udah cuan banyak di sini, mereka baru beli gitu loh. Mereka beli malah di pucuk, ya kan? Pas harganya jatuh, mereka nyalahin. Ya gimana sih? Giliran aku beli, harganya jatuh. Giliran aku jual, harganya naik. Siapa suruh? Kamu mindsetnya
kebanyakan seperti orang rata-rata sih, mindset-mindset orang-orang yang cuman apa ya, kayak, main yang pakai feeling-feeling doang. Kamu mindset investor dong, beli ketika murah, jual ketika harga mahal gitu loh. Nah, di sini orang-orang udah banyak yang cuan, gitu ya. Nah, singkat cerita harganya jatuh lagi, dan orang-orang yang sudah cuan mereka beli lagi di bawah, mumpung lagi murah nih, ya kan. Nah, ketika harganya terbang, boom! Ini tahun 2021 harga Bitcoin tertingginya nih kemarin, all time high, 69.033, hampir 1 M lah, hampir ya Bapak Ibu ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, namanya manusia selalu ada FOMO, ya. Harganya naik, teman saya, tetangga saya kemarin kebeli Fortuner loh, gara-gara beli Bitcoin loh. Kemarin kebeli rumah loh. Ini si Ken kemarin kebeli ini loh, gara-gara beli Bitcoin pas 2017 loh, ya kan. Tahun 2021 mereka malah serok, beli, 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 beli. Harga udah terlalu tinggi, men. Harganya udah tinggi, kamu ngapain beli? Istilahnya begitu. Orang aku udah take profit, kamu baru beli. Ngaco kali, istilahnya gitu. Harganya sekarang adalah lagi jatuh lagi. Di kisaran berapa ya? Anggaplah 20 sampai 30 ribu lah, ya. Kisaran 20 sampai 30 ribu. Anggaplah seperti itu Bapak Ibu, ya. Artinya apa? Ini lagi turun lagi nih, ya. Buat orang-orang yang lihat harga lagi jatuh kayak gini, kebanyakan orang akan menjual karena mereka khawatir nanti harganya jatuh lagi. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau Anda bervisi sama dengan seperti saya, bervisi seperti orang-orang yang istilahnya yang selama ini itu cuan di market seperti itu ya Bapak Ibu ya, yang istilahnya ketika harga turun itu waktunya beli, ketika harganya naik itu waktunya jual. Berarti sekarang ada timing yang bagus untuk membeli sebenarnya, bener nggak? Ya, you do your own research dulu lah. Tapi kalau menurut saya, terlepas saya tahu dengan project Moonbot ini ataupun enggak gitu ya Bapak Ibu ya, saya dengan timing sekarang ini saya mulai nyerok. Kenapa? Harga lagi diskon men gitu loh. Dan kalau misalnya kita lihat siklusnya Bapak Ibu ya, di bawah muka bumi ini tidak ada yang namanya sesuatu hal yang baru, tidak ada. Namanya cycle, repeat itself. Ya namanya history, repeat itself. Dari zaman dulu sampai sekarang, namanya manusia itu nggak ada yang berubah. Sama aja, rasa serakah itu ada, rasa fear atau takut itu selalu ada. Makanya namanya market itu sebenarnya bisa diprediksi Bapak Ibu. Coba ya kita lihat Bapak Ibu ya. Harga naik, terus turun. Naik lebih tinggi, turun. Naik lebih tinggi, turun ya kan? Nah, kalau misalnya kita percaya dengan yang namanya history repeat itself, ya, yang dimana kalau Anda tidak percaya dengan hal itu, ya Anda tidak percaya dengan kehadiran trader sebenarnya Bapak Ibu. Oke? Nah, artinya apa? Kemungkinan besar harga Bitcoin bakal terbang lagi dong. Harga harga Bitcoin bakal terbang lagi. Nah, ini bukan kata saya by the way Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya juga saya meyakini hal ini Bapak Ibu. Kenapa? Menurut majalah Forbes, bukan kata saya, menurut majalah Forbes, mereka memprediksi harga Bitcoin itu bisa sampai 500.000 loh. Nah, belum lagi kalau kita mempelajari si histori dari Bitcoin, Bapak Ibu. Histori dari Bitcoin, tentang halving Bitcoin. Diprediksi sekitar 2024 halving Bitcoin, 2025 harga Bitcoin bakal terbang, Bapak Ibu. Entah 500.000 ada yang bilang sampai $1 juta. Who knows, nggak ada yang tahu, Bapak Ibu. Tapi, ya, kalau menurut saya dan teman-teman sekalian, ya, ini tuh kalau kita mau masuk ke dalam suatu peluang, saya gitu, kita kan akan timbang-timbang antara peluang sama resiko worth it gak nih? Istilahnya gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman dari modal misalkan ya $20.000 lah, 20.000 ke 500.000, anggap 25 kali lipat. Nggak usah muluk-muluk deh, 10 kali aja kenaikan. Ya. Reward to risk ratio 10:1. Kira-kira worth it atau enggak? Reward-nya itu 10 kali lipat dibandingkan resikonya. Kira-kira worth it atau enggak? Tentu worth it dong. Gitu ya? Benar Bapak Ibu? Nah, artinya Bapak Ibu mungkin bisa satu pandangan dengan saya. Ini ada satu peluang Bapak Ibu. Ada satu peluang. Saya baca dulu bentar chat. Oh, Pak Juherman. Pak Juherman ini saya bukannya yang ngundang, saya lupa Pak Juherman. Nanti saya lihatin ya Pak Juherman ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini artinya ada satu peluang besar yang mungkin akan menanti kita Bapak Ibu. Dan kalau misalkan terlewat ini, sayang harus nunggu 4 sampai 5 tahun lagi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut. Oke. Di sini ada satu peluang. Yes. Tapi pertanyaan saya buat Bapak Ibu semua, ya. Sorry ya, lagi flu. Baru sembuh saya. Nah, Bapak Ibu, nah di sini artinya Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa di sini ada satu peluang besar ya Bapak Ibu ya, untuk saya bisa jadi the next sultan sebenarnya gitu kan Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya adalah seberapa banyak dari teman-teman sekalian, dari Bapak Ibu sekalian yang ngerti bagaimana cara bertransaksi di market kripto? Oh Pak, saya ngerti Pak peluangnya seperti apa, tapi saya nggak ngerti Pak cara beli Bitcoin aja saya nggak ngerti Pak, gitu ya. Oke nggak apa-apa ya. Atau misalkan Pak saya ngerti Pak cara bertransaksi di kripto, terus ngapain saya pakai Moonbot Pak? Oke Bapak Ibu ya. Buat Bapak Ibu yang nggak ngerti bagaimana caranya, nggak usah khawatir. Karena di sini kita sudah siapkan satu software, namanya adalah Moonbot Bapak Ibu.
Pak, Moonbot ini fungsinya apa? Ya intinya buat Anda yang nggak ngerti bagaimana caranya, Anda bisa ngelihat peluangnya, Anda tinggal pakai Moonbot, Anda bisa mendapatkan otomatisasi lah. Ini tuh seperti asisten pribadi Anda. Dia yang akan bantu Anda beli dan jual tanpa Anda harus pusing, gampangnya kayak gitu. Pak, kalau misalkan saya ngerti trading, saya nggak perlu pakai Moonbot dong. Nggak juga, Bapak Ibu. Saya ngerti trading, kawan-kawan saya banyak yang ngerti trading, yang trader-trader profesional juga ada. Akhirnya mereka pakai Moonbot. Kenapa? Katanya trading tuh capek loh, melelahkan sekali loh, benar-benar melelahkan. Bahkan kawan saya itu yang Mas Berto, mungkin ada gak ya hari ini? Mas Berto ada gak nih? Nah, beliau bilang kayak istilahnya, saya sempat sampai masuk rumah sakit loh bro, dia bilang. Kenapa? Ya jujur, trading itu capek Bapak Ibu. Jujur ya, karena saya ini orang di bidang kesehatan Bapak Ibu. Waktu saya belajar tentang kesehatan dan sebagainya, ada loh orang-orang yang kategorinya itu mereka sampai tidurnya sampai nggak tidur dan sebagainya. Ternyata latar belakangnya apa? Trader. Saya ingat banget tuh Bapak Ibu. Jadi trading itu adalah pekerjaan yang melelahkan dan stresnya tinggi sebenarnya Bapak Ibu. Ya banyaklah pekerjaannya stresnya Bapak Ibu. Cuman intinya trading itu lumayan tinggi tingkat stresnya Bapak Ibu. Makanya ketika saya perkenalkan tentang software Moonbot ini, baik buat Anda yang mungkin belum pernah trading, nggak ngerti bagaimana cara bertransaksi beli atau jual kripto, atau istilahnya Anda yang ngerti kripto dan sebagainya, ketika memperkenalkan tentang ini, mereka langsung menerimanya itu dengan sikap yang positif. Misalnya, wow, gitu ya. Apalagi semenjak tanggal 12 kemarin itu perusahaan kita resmi menjadi perusahaan yang sudah diawasi oleh Bapak FT. Tentu ini jadi satu poin plus buat kita. Ya namanya buat masyarakat ya, ngelihat tahun 2021 kemarin kan istilahnya, Pak, ini Moonbot ini apa sih Pak sebenarnya? Langsung saya bilang, robot trading. Hah? Robot trading Pak? Nggak kapok Pak 2021? Jujur Bapak Ibu, ketika waktu saya dikasih tahu tentang Moonbot, ya jelas-jelas namanya bot loh. Robot dong. Saya langsung istilahnya, apaan nih Moonbot? Robot-robot 2021 kemarin banyak kejadian kok istilahnya nawarin robot lagi. Enggak deh, enggak. Singkat cerita gitu kan. Pertama nolak, kedua nolak, ketiga ya udah deh, aku dengerin ya. Kamu jangan gangguin aku. Kalau aku udah bilang enggak ya gitu ya. Nah, aku dengerin, aku pelajarin. Oh, ternyata bedanya di sini. Kalau ini beneran robot, bukan kayak kemarin yang ngatasnamakan robot. Emang bedanya apa, Pak? Bedanya Moonbot ini nggak menghimpun dana. Emang yang kemarin menghimpun dana, Pak? Ada yang menghimpun dana. Ada juga yang istilahnya membilangnya sih nggak menghimpun dana, tapi pakainya broker nggak jelas. Tempat kita naruh duitnya itu nggak tahu pemiliknya siapa, lokasinya di mana, tidak terregulasi dan sebagainya. Ya sama aja bohong, gampangnya gitu loh. Nah, tapi kalau Moonbot ini benar-benar tidak menghimpun dana gitu loh. Anda nggak pakai Moonbot, Anda mau beli Bitcoin, mau beli kripto, ya tetap aja pakai ini loh, pakai exchange kripto yang bakal kita pakai juga gitu loh. Jadi nggak ada bedanya gitu loh. Nah, di sini dana itu ditempatkan di wallet exchanger masing-masing. Moonbot tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun, ya. Oke, lanjut. Nah, teman-teman, sebelum sampai di sana, saya mau ngasih lihat kepada teman-teman semua. Ini ada satu video, ya. Sebentar aja, sebentar. Ya, ini nggak nyampe 2 menit lah, nggak nyampe 2 menit. Mana ya? Moonbot. Sebentar. Mana videonya? Hilang. Sebentar ya. Oke, udah ketemu. Cryptocurrency merupakan sebuah evolusi teknologi keuangan yang mampu mengubah dunia. Dalam 10 tahun terakhir, cryptocurrency mengalami pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dibanding aset keuangan lainnya. Bagi Anda yang tidak punya waktu, tidak paham teknologi, dan ingin berinvestasi di aset keuangan yang aman, kini Moonbot hadir untuk Anda. Moonbot adalah artificial intelligence trading software yang dapat membantu Anda dalam melakukan trading cryptocurrency secara otomatis dengan aman, mudah, dan efisien. Moonbot memiliki fitur API configuration yang dapat dihubungkan dengan berbagai exchanger dengan mudah. Ini akan memudahkan Anda dalam melakukan trading di berbagai platform. Moonbot akan bekerja secara otomatis selama 24/7. Moonbot juga memiliki fitur analisa teknikal untuk mencari kripto terbaik seperti Bollinger Bands, EMA, CCI, Fibonacci Retracement, MACD, MA, Pivot Points, RSI, Stochastic RSI. Moonbot akan membantu Anda untuk melakukan transaksi jual beli secara otomatis.
Moonbot juga memiliki dua mode yang dapat disesuaikan dengan gaya trading Anda. Jika Anda adalah pemula, maka Anda dapat memilih mode automatic setting. Sedangkan jika Anda memiliki keahlian trading, Anda dapat memanfaatkan mode custom setting. Jangan lewatkan kesempatan ini. Bergabung bersama kami sekarang juga. Moonbot akan menjadi artificial intelligence trading software nomor 1 di dunia. Dahsyat ya Bapak Ibu ya. Moonbot akan menjadi software trading nomor 1 di dunia. Dan sekarang ini jadi nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Kenapa? Satu video lagi ya, satu video lagi. Sebentar Bapak Ibu semua. Saya buka dulu buat Bapak Ibu semua. Oke. Nah, masuk ke sini, saya buka. Masuk ke sini. Sip. Terakhir ya Bapak Ibu ya, lihat ini dulu 2 menit. Guys, pertama dan satu-satunya perusahaan penyedia Moonbot menjadi satu-satunya yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti loh. Harapannya ini akan menjadi babak baru dalam era robot trading yang legal. Hari ini saya sudah buktikan Bapak Ibu semua bahwa tentunya proses mencapai ini semua tidak mudah, tapi karena kita lakukan bersama-sama maka semuanya jadi mungkin. Ini bukti keseriusan perusahaan ini untuk mengikuti semua regulasi yang ada sekarang bahkan ke depannya nanti. Ingin mengucapkan selamat kepada PT Maju Untuk Negeri yang sudah mendapatkan license. Nanti di kuartal 1 2024 pada halving Bitcoin, kita sudah mulai bullish lagi. Justru ini kesempatan utama dari kesempatan ini karena dengan besar supaya ini pada saat pasar bullish itu seperti yang pas. Semoga PT Maju Untuk Negeri makin sukses ke depan dan terus memajukan bangsa dan negeri ini. Pada hari ini kita akan mulai cetak sejarah baru bagaimana Moonbot nanti ke depannya menguasai dunia trading kripto ke depannya Bapak Ibu semua. Moonbot! 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 Namanya punya iman itu bergerak sebelum melihat. Kalau misalnya sudah melihat baru percaya, orang biasa juga bisa. Betul nggak? Kita sudah mulai dari sekarang ketika orang menganggap itu masih berbahaya. Ketika orang melihat itu sebagai sebuah resiko, saya dan teman-teman Anda di ruangan ini melihat itu sebagai sebuah peluang. Sukses itu ketika peluang bertemu dengan kesiapan. Buat saya ciptakan, tujuannya apa Bapak semua? Karena saya tahu ada gelombang besar di depan sana. Dan Moonbot ini saya ciptakan sebagai sebuah kendaraan yang bisa bantu Anda untuk mengendarai ombak besar ini. Oke, dahsyat Bapak Ibu semua. Jadi itu acara tanggal 12 Mei kemarin Bapak Ibu. Moonbot itu diresmikan sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu mencari perusahaan penyedia software trading gitu ya, software atau EA, Expert Advisor ya, saat ini di Indonesia itu cuma satu pilihannya, cuma Moonbot aja. Cuma PT Maju Untuk Negeri doang jawabannya gitu loh Bapak Ibu, nggak ada pilihan lain sebenarnya gitu. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, artinya di sini Bapak Ibu, kita kan istilahnya ya, kita adalah warga negara yang maunya itu patuh dong sama apa yang ada di Indonesia, kata regulator seperti apa yang baik dan enggak itu seperti apa dan sebagainya. Ya udah pilihannya Moonbot Bapak Ibu. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, kita tetap harus istilahnya regulasi itu ya regulasi Bapak Ibu. Tapi kita harus tahu nih teknis di dalamnya itu seperti apa dan sebagainya gitu ya. Apakah menggalang dana atau enggak gitu ya. Menjanjikan fixed income atau enggak. Ya which is sebenarnya itu harusnya tidak mungkin gitu loh. Tidak boleh gitu Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini saya kasih tahu dulu disclaimer-nya adalah Moonbot ini tidak menghimpun dana. Dana Anda semua ditempatkan di rekening Anda masing-masing gitu loh. Ada di wallet exchanger Anda masing-masing. Dan Moonbot itu tidak menjanjikan fixed income dalam bentuk apapun. Karena balik lagi Bapak Ibu, investasi mana yang bisa memberikan fixed return? Itu nggak ada, nggak boleh gitu loh. Karena balik lagi, kalau beneran trading, masa sih bisa kasih kepastian? Paken, kamu jamin deh 5% sebulan, saya pasti join duit miliaran. Sorry Bapak Ibu, lebih baik jangan masuk. Kalau misalkan saya bisa menjamin, Anda harus curiga sama saya. Harusnya kayak gitu Bapak Ibu. Oke, lanjut ya, kita lanjut biar cepat. Nah, di sini Bapak Ibu, lanjut aja nggak usah. Ini tampilan dari Moonbot lah Bapak Ibu. Ini settingan-settingan dan sebagainya. Hanya perlu disetting ketika Anda awal bergabung aja. Dan ini nanti akan dibantu sama pengundang Anda masing-masing. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, cara kerja dari Moonbot itu simple banget Bapak Ibu. Kita akan membantu Anda ya, asisten kita ini ya. Moonbot ini sama seperti Anda ini kayak
contoh ya, Anda ini punya toko baju ya. Anda ambil barangnya itu di Tanah Abang, Anda jual di toko sendiri. Beli di Tanah Abang, jual di toko sendiri. Gitu aja. Beli, jual, beli, jual, beli, jual. Tapi ceritanya itu baju gitu ya. Nah, daripada Anda lakukan sendiri gitu ya, Anda bisa lakukan sendiri. Tapi capek dong, ngapain saya pusingin ya? Saya cari aja orang yang bisa saya percaya, yang bisa istilahnya dia bantu saya beli dan jual, beli jual gitu ya. Tapi dia bisa berjalan otomatis, dia tinggal kasih laporan aja ke saya. Sama Bapak Ibu, tapi di sini kita nggak jualan baju. Kita jualannya kripto gitu loh. Nah, di sini makanya Bapak Ibu bisa lihat nih. B ini buy, beli ya. S ini sell, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli, jual. Dan ini semua berjalan 100% otomatis. Makanya saya bilang Moonbot ini kok kayak asisten pribadi ya. Gitu loh. Dia akan kasih laporan ke kita setiap kali ada pembelian, setiap kali ada penjualan. Jadi saya tinggal istilahnya, ya saya bisa sih sendiri, tapi daripada saya sendiri mending saya percayakan aja Moonbot yang bantu lakukan. Gitu Bapak Ibu. Sehingga saya bisa ngabisin waktu, misalkan saya punya kerjaan lain ya, saya mending bikin kerjaan lain gitu ya. Saya daripada begini ya, saya daripada ngurusin begini mending saya ngabisin waktu sama keluarga aja. Daripada kayak begini mending saya ngerjain bisnis saya yang lain, misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi mungkin Bapak Ibu ada yang bilang, "Pak, saya sibuk, Pak. Saya nggak punya waktu untuk ini." Ya udah, karena nggak punya waktu makanya pakai Moonbot gitu loh. "Pak, saya punya waktu." Ya udah, Anda mau sendiri boleh, tapi Anda kalau mau otomatis pakai Moonbot, gampangnya gitu loh. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Nah, gampangnya gini. Buy low, sell high. Beli di bawah, jual di atas. Beli di bawah, jual di atas. Semuanya berjalan 100% autopilot, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan banyak orang yang bilang, "Pak, kalau gitu Pak, ya udah cepetan dong Pak, kasih tahu dong profitnya berapa, profitnya berapa." Ada orang yang bilang ke saya, "Pak Ken, saya punya duit 100 juta. Saya masuk ke sini saya dapat berapa?" Nah, jujur saya nggak bisa jawab. Loh, katanya Bapak ngerti tentang Moonbot. Terus kok nggak bisa sebut Pak profitnya berapa? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau saya tahu profitnya berapa, saya penguasa market kali. Karena market kan kita nggak ada yang tahu masa depan seperti apa dong, ya kan? Market kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, kadang-kadang kocok atas bawahnya heboh, kadang-kadang geraknya itu lesu-lesu gitu ya Bapak Ibu. Gimana saya mau tahu gitu Bapak Ibu? Tapi boleh dong, saya cerita dikit. Selama teman-teman kita sudah bergabung, dapatnya berapa sih? Boleh ya, cerita-cerita dikit ya. Ya, beda-beda nih hasilnya Bapak Ibu. Beda-beda ya. Ada yang 9% sebulan, ada yang 11%, ada yang 14%. Kok bisa beda-beda, Pak? Oh, beda-beda. Ya, balik lagi ya. Jadi robot trading ini nggak semuanya sama ya. Dengan arti gini loh. Pak Ken dapat 10%. Berarti saya dapat 10% dong, Pak? Nggak juga, nggak tentu. Kok bisa gitu, Pak? Pertama, modal bisa beda. Kedua, pemilihan koin bisa beda. Ketiga, market tiap koin itu bisa beda. Ada yang kocok atas bawahnya heboh, ada yang kocokannya lesu dan sebagainya. Itu suka-suka dia, Bapak Ibu. Ya, jadi ini kita nggak terpusat satu robot itu semua hasil sama, nggak bisa, Bapak Ibu. Balik lagi itu sesuai dengan Anda masing-masing, Bapak Ibu. Oke? Nah, tapi ya kurang lebih ada yang lumayan ya, 9%, ada yang 11%, ada yang 14% gitu ya. Terus next-nya lagi ada yang berapa lagi nih? Ada yang 15%, 13%, 13%, 16%. Pakaian sendiri selama join di sini dapatnya berapa sih, Pak? Ya udah, langsung saya kasih lihat nih. Saya ada catatan sih sebenarnya sih. Nah, saya kelihatannya di mana ya, teman-teman? Oh, bisa lihat nih, teman-teman ya. Nah, kalau saya boleh cerita dikit, selama saya gabung di sini, saya ada beberapa hasil yang mungkin teman-teman bisa ngelihat nih. Sebenarnya saya dapatnya berapa nih? Saya copy aja ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya copy, saya pindahin ke sini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini. Ini rekapan saya ya, Bapak Ibu ya. Bukan berarti Bapak Ibu hasil pasti segini, nggak juga ya, Bapak Ibu ya. Ini tapi ini rekapan saya. September saya sempat dapat 22,3%. Wah, itu saya, buset ya, gede banget ya. Ini beneran nih 22%. Oh, ternyata Oktobernya nggak kebalik. Dapat 8,9% ya, lumayan lah ya Bapak Ibu ya. November dapat 17%, lumayan ya Bapak Ibu ya, gede sih ya. Terus Desember dapat 4% ya. Biasa akhir tahun market lesu. Ya Bapak Ibu mau ngomongin saham, semua instrumen apapun ya Desember biasanya lesu lah ya Bapak Ibu ya. Karena libur tahun baru gitu kan, Natal gitu ya Bapak Ibu ya. Terus Januari saya dapat 12%-an, Februari saya hampir dapat 9%, Maret hampir 10%, April kemarin 6%. Ya kalau di total Pak Ken berarti udah hampir 90% dong jawabannya. Jawabannya iya sebenarnya Bapak Ibu. Cuman ya namanya dulu orang nyoba ya. Dulu orang kan awal-awal saya nyoba kan saya nggak langsung masuk all in dong. Dengan arti saya nggak langsung masuk gede Bapak Ibu. Saya masuk cuma $1.000. Terus saya nambah 2.000, nambah 5.000, nambah 10.000, nambah 15.000. Itu karena saya makin kesini itu saya makin tahu. Oh begini cara kerja Moonbot. Ya saya lebih percaya diri dong. Istilahnya gitu Bapak Ibu. Nah, dengan itu ya Bapak Ibu bisa ngelihat. Seharusnya mungkin kalau saya dari awal udah dananya segitu-segitu aja, udah langsung berani agak gedean gitu Bapak Ibu. Saya udah hampir balik modal udah 90%. Bukan balik modal sih sebenarnya sih. Lebih kepada profit udah hampir 100% gitu loh Bapak Ibu. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu. Ya, ya sebenarnya udah lumayan sih sebenarnya Bapak Ibu ya.
Nah, kayak gitu kurang lebih ya Bapak Ibu. Lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, semua orang pasti ngelihat kayak begini, gede banget Pak, gitu ya untungnya. Nggak juga sih Bapak Ibu. Ya, tergantung suka-suka dari market. Kalau misalkan kita ngomongin contoh saya dapat 4% sebulan waktu itu di Desember ya. Di Desember 4%. Kalikan dengan 12 bulan aja udah 48%. Ya, nggak usah muluk deh. 40% aja saya bilang ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya 40% ada orang yang bilang kecil banget Pak, kecil banget. Mohon maaf Pak, Anda bandingkan sama apa gitu loh. Anda bandingkan sama deposito. Deposito 4% per tahun. Ini 40% setahun. Anda bandingkan sama apa gitu ya. Untuk sesuatu yang istilahnya kita mainnya itu kita slow but konsisten dan sebagainya. Untuk kita bermain dengan istilahnya duit itu dipegang masing-masing. Untuk sesuatu yang kita bilang istilahnya kita tidak jual rugi. Kita mainnya adalah ketika kita beli harga turun kita nggak jual, gampangnya gitu. Jadi kita bukan mainnya di futures ya, kita mainnya di spot Bapak Ibu. Kita lanjut dulu ya daripada bingung. Nah, ini lanjut aja. Nah, ini Bapak Ibu kalau misalnya kita ngomongin profit ya, kita harus ngomongin resikonya juga biar fair ya Bapak Ibu ya. Saya langsung buka aja biar cepat ya. Resiko di sini ada 3 Bapak Ibu. Sebenarnya ini saya nggak terlalu setuju bahwa ini resiko moonbot. Sebenarnya Bapak Ibu nggak mau pakai moonbot, Bapak Ibu mau main di spot market gitu ya. Bapak Ibu pun dihadapin dengan 3 resiko ini. Apa? Ya, sama seperti Bapak Ibu kita bilang aja ya. Mainnya kita belinya emas fisik gitu ya. Kita beli fisik nih ya. Kita beli emas harganya di atas nih. Harga emas ketika turun Anda rugi atau enggak? Pak, kalau turun lah rugi lah, Pak. Jawaban saya nggak rugi. Loh, kenapa? Anda pegang emasnya 1 kilo, misalnya gitu ya. Harga emasnya itu jatuh. Selama Anda nggak jual, harga emas jatuh, Anda tidak rugi kan? Ya nggak rugi sih, Pak. Ya udah, itu konsepnya. Jadi kita, sistemnya adalah kita tidak menjual rugi. Ketika harga turun, kita pegang barang. Kita nggak mau jual ketika harganya sedang turun. Kita akan tunggu sampai harganya naik kembali, baru kita jual. Nah, konsepnya kayak gitu. Nah, ketika harganya sedang turun dan akhirnya naik kembali, itu namanya masa tunggu atau floating, Bapak Ibu. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi, konsepnya adalah kita membeli sesuatu yang kita tahu harganya akan naik lagi kok istilahnya. Kemungkinan besar akan naik lagi. Ngapain istilahnya saya jual ketika lagi turun. Malah kalau perlu pas harganya lagi turun, saya serok lagi mumpung lagi diskon kan. Gitu Bapak Ibu. Konsep dari kita pakai moonbot itu adalah seperti itu. Makin turun kita makin happy karena wih, murah, makin diskon, makin diskon. Waktunya saya beli lagi gitu Bapak Ibu. Konsepnya kayak gitu. Oke, itu resiko pertama, masa tunggu. Jadi bukan duit hilang, tetapi lebih kepada masa tunggu. Tunggu sampai harganya naik lagi. Yang kedua apa? Exchanger-nya tutup. Exchanger ini apa, Pak? Sama seperti Anda itu naruh duit di bank gitu ya. Bank apa, Kak? Bank B, BC bla bla bla, Bank A gitu ya, Bank Mandi lalala, tahu lah gitu ya. Ya kan? Nah, emang Anda kenapa Anda yakin Anda taruh duit di sana itu istilahnya duit Anda tidak akan hilang, misalnya gitu. Kenapa? Karena itu yang terbaik, Pak, di Indonesia, misalnya seperti itu. Karena itu yang terbesar, Pak, di Indonesia. Track record-nya bagus, Pak, dan sebagainya. Oke, sama ya. Anda mau bertransaksi kripto, Anda ada bank khusus kripto juga. Yang kita pakai di sini, ini ya ini Anda tahu lah ya. Saya sebut gak ya? Ya udah sebut aja deh. Ini Binance. Ini Binance nomor 1 di dunia, Bapak Ibu. Jadi ini terbesar nomor 1 di dunia, Bapak Ibu. Kalau Anda mau yang lebih tinggi lagi, saya nggak tahu apa, karena ini nomor 1 di dunia, Bapak Ibu. Nomor satunya gitu loh. Nah, ini kalau Anda mau yang nomor 1 di dunia, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda mau yang di Indonesia lokasinya yang sudah regulated dan sebagainya, Anda bisa pakai toko kripto. Ya Bapak Ibu, ini sudah Bapepti juga Bapak Ibu. Nah, silakan. Jadi kalau misalnya Anda concern utamanya itu adalah, Pak, saya mau yang legal-legal semua, perusahaannya legal gitu ya. Saya mau naruh duit di tempat yang legal, Anda bisa pertimbangin pakai toko kripto gitu Bapak Ibu. Ya, untuk sekarang kita compatible untuk dua ini. Anda mau pakai Binance boleh, ya. Anda mau pakai toko kripto boleh, ya Bapak Ibu. Seperti itu, ya. Enak ya. Jadi Anda mau pilih yang nomor 1 di dunia atau Anda mau yang ada di Indonesia, silakan terserah gitu loh, ya. Udah istilahnya ini resikonya turun sementara menunggu, kedua resikonya adalah ininya tutup, tapi kita pakainya yang nomor 1 di dunia atau nomor 2 di Indonesia yang sudah terregulated dan sebagainya, silakan. Atau yang ketiga, ada risiko ketiga apa? Ya, Anda pilih, Anda koinnya crash. Istilahnya Anda memilih satu aset yang ternyata aset itu mendadak tidak berharga lagi. Makanya kita pilih koin-koin yang kategorinya 3 besar, 10 besar, 20 besar. Jadi kalaupun turun, sifatnya itu hanya sementara aja. Dah, Bapak Ibu, gitu. Susah ngomong ya. Saya habis kena COVID, Bapak Ibu, baru negatif sekarang. Masih ada gejala sisa nih kayaknya. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi orang suka bilang, "Paken. Buktikan kebenarannya. Transaksi Anda ini benar atau palsu nih?" Ya udah, ya. Contoh nih di sini kebetulan ada siapa nih? Kebetulan ada Pak Agil, misalkan Pak Agil ya. Pak Agil, misalkan aku transfer duit 1 juta rupiah ke Pak Agil misalkan gitu ya. Pak Agil, saya transfer ya. Saya transfer.
Terus Pak Agil, kita mau ngecek gimana nih cara ngecek Pak Agil udah nerima duit saya atau belum ya. Pak Agil akan ngecek di m-banking-nya, lihat, oh ya benar ya ada transferan 1 juta dari Pak Ken gitu ya. Nah sama Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kejadian kayak saya transfer ke Pak Agil udah ngecek jelas-jelas ada kayak gitu, itu mungkin bohong nggak? Nggak mungkin, karena udah kelihatan jelas di rekening korannya Pak Agil kan, ceritanya gitu. Nah, kejadian di sini sama Bapak Ibu. Ya, yang di mana di sebelah kanan ini adalah laporan dari si Moonbot, dari robot kita, Bapak Ibu. Sedangkan di kiri ini laporan dari m-banking-nya, ceritanya dari rekening pribadi kita, Bapak Ibu. Ya, kalau misalkan di kanan tercatat, di kiri tercatat, artinya apa? Sudah nggak bisa didebat, udah pasti benar punya, Bapak Ibu. Ini contoh ya, ini 16.3025 nih, ada ya. Ini 16.3025 sama. Ini ya 16.3004, ini 16.3004 koin ada juga. Ya, artinya apa? Udah nggak bisa didebat. Orang sampai ujung dunia manapun, kalau ada yang berdebat tentang hal ini, udah geleng-geleng aja, ketawain aja. Kenapa? Kayak ibarat saya transfer duit ke kamu, udah jelas-jelas tercetak di rekening korannya, Anda bilang nggak masuk. Aduh, udah, mohon maaf, berarti mungkin beda dunia kali ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Ya lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu ya, perusahaan kita by the way kita ada 2 perusahaan. Tadi saya bilang SIP ini udah perusahaan semenjak 6 tahun yang lalu ya, udah 6 tahun lebih Bapak Ibu. PT Sukses Integritas Perkasa ya. Ownernya adalah Pak Michael Tanudireja ya Bapak Ibu ya. Beliau adalah ahli di bidang OJK dan Bapepti ya, mitra Bapepti dan OJK. Nah kemudian singkat cerita, karena kita sekarang ini bergerak di bidang financial market, di bidang sektor keuangan, terutama di bidang cryptocurrency Bapak Ibu ya. Nah kita ciptakan satu perusahaan lagi namanya PT Maju Untuk Negeri per tahun lalu dengan CEO-nya juga Pak Michael Tanudireja juga ya Bapak Ibu ya. Di mana kenapa sistem official partner kayak begini? Karena apa ya namanya? Moonbot ini kan istilahnya adalah produk software. Istilahnya produk software, istilahnya namanya software itu kan nggak punya badan, nggak ada bentuk fisik gitu kan, nggak ada ya, nggak ada kepala, nggak ada tangan gitu kan. Bentuknya software kan, perangkat lunak gitu kan, nggak ada bentuknya gitu. Nah oleh karena itu untuk kita istilahnya bisa memperjualbelikannya secara network marketing seperti ini Bapak Ibu, maka kita bikin seperti official partner seperti ini Bapak Ibu. Yang dimana ketika Anda pengen mendapatkan produk Moonbot ini Bapak Ibu ya, Anda juga tetap harus purchase dari SIP ini Bapak Ibu. Ya, purchase apa Pak? Nah, di sini kita ada produk fisik juga, which is adalah serum dalam bidang kesehatan dan bidang kecantikan juga Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, mungkin saya akan bilang ketika Anda mau pakai produk Moonbot, Anda itu harus membeli produk ya kecantikan kita juga. Jadi Bapak Ibu akan dapat 2 sekaligus nih. Yang pertama Anda dapat Moonbot, kedua Anda dapat serum. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi saya suka bercanda sama teman-teman saya sih. Saya bilang, "Woi, kamu kalau misalkan mau dompet tebel, ya jangan dompet tebel doang dong. Mukanya juga harus glowing dong." Gampangnya gitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk SIP ini semua perizinan semua kita udah ada nih, SUPL, APLI sama PSE. Untuk Moonbot-nya ini sendiri PT Maju Untuk Negeri. Nah, yang saya kasih ke teman-teman semua yang tadi adalah ini Bapak Ibu. Ya, kita baru tanggal 12 Mei kemarin kita sudah mendapatkan sertifikasi dari sebentar, udah belum kelihatan ya? Oke, dari Bapepti Bapak Ibu ya, seperti ini. Bapak Ibu tadi udah lihat videonya Bapak Ibu ya. Dan kita yang pertama di Indonesia. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau apa ya, mau mencari pembanding lain, carilah yang perusahaannya memang sudah legal gitu loh. Ya Bapak Ibu ya. Ini by the way tadi Pak siapa sih? Pak Tirta ya, Pak Tirta seperti itu Bapak Ibu. Dari bagian apa sih? Aduh, saya lupa lagi. Kita lihat aja, kita buka nih. Kita buka ya. Tirta Karma Senjaya di bidang Bapepti. Nah, beliau ini adalah di bidang Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Berjangka nih, ya Bapak Ibu ya. Jadi saya nggak ngomong sembarangan ya. Ada bukti realnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini owner kita Pak Michael Tan, anggota APLI di bidang Mitra Bapepti sama OJK. Ya Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ya ini udah ada lengkap semuanya. Nah, ini nggak usah lah. Ini siapa sih? Lanjut. Nah, Bapak Ibu ya, udah kita langsung lanjut aja biar nggak terlalu lama juga. Nah, untuk Anda memulai bagaimana caranya? Kita sistemnya itu adalah subscription atau istilahnya langganan ya. Kalau misalkan Anda membeli istilahnya ya subscription lah ya, membeli dengan paket basic itu 2,3 juta ya. Ini untuk robotnya. Advance ini 11,5 juta ya. Untuk paket Pro ini 23 juta Bapak Ibu ya. Saya sudah hitung ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan paket basic ini untuk masa pakainya ini 1 tahun ya. 1 tahun setelah misalkan udah habis Anda mau ambil basic lagi 1 tahun lagi boleh. Atau Anda sebelum 1 tahun Anda bisa upgrade ke advance, tambah selisihnya aja. Oke. Advance ini 7 tahun 5 plus 2. Harga 5 kali lipat tapi ekstra 2 tahun jadi 7 tahun Bapak Ibu. Oke. Nah, untuk paket Pro ini seumur hidup. Mana lifetime tuh? Seumur hidup Bapak Ibu. Jadi kalau saya bisa ngomong Bapak Ibu, sebenarnya paket Pro ini paket paling murah. Kenapa?
Ya, saya sendiri ambilnya paket Pro. 23 juta bagi 12 bulan aja 2 juta. Anggaplah seperti itu, ya. Anda membayar gaji nih, anggap Anda punya asisten ya, karyawan lah misalnya di toko baju Anda misalkan kayak tadi. 2 juta, 2 juta, 2 juta selama 1 tahun, tapi dia melayani Anda seumur hidup. Murah atau mahal? Murah lah, seperti itu, betul ya? Nah, seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda mau basic, itu murah juga ya. Ini lebih mahal hitungannya dalam kita ngomongin per harinya berapa, tapi kurang lebih sehari Rp6.000, Rp7.000. Itu udah kita hitungin Bapak Ibu, ya. Tapi kalau boleh saran sih paket basic, advance sama pro ini beda dari segi fitur Bapak Ibu. Makanya kalau misalkan Anda lihat ya, kok basic, advance sama pro kok tulisannya banyak yang pro ya, Pak? Karena fiturnya beda gitu Bapak Ibu. Contoh ya, contoh nih. Paket basic ini ada namanya standard mode ya, 35 step. Maksudnya apa Pak 35 step nih Pak? Nah, cara kerja kita ini begini Bapak Ibu. Karena misalnya kita beli, ketika harga sedang turun kita nggak mau jual, ya artinya ketika harga sedang turun itu mindset kita adalah, wih lagi murah nih, ya kenapa nggak beli lagi aja mumpung lagi murah. Nah, akhirnya kita beli lagi pembelian kedua. Turun lagi gitu kan. Wah, ngapain kita jual? Harganya sedang turun. Mumpung lagi murah, kenapa kita nggak beli lagi aja? Pembelian ketiga. Nah, pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga, itu namanya step. Step 1, step 2, step 3. Ya, dengan jarak masing-masing itu 1%. Ya, semakin turun 1%, masuk pembelian kedua. Turun 1%, pembelian ketiga. Turun 1%, pembelian keempat. Nah, ini bisa 35 kali pembelian. Gampangnya gitu, Bapak Ibu. Kalau jarak antar stepnya itu 1%, berarti ini kurang lebih 35% lah, kurang lebih. Ya, sedangkan ya kalau misalkan harga ternyata turun terus sampai 40%, 50%, nah di sini Anda mengalami resiko yang pertama, floating. Ya, Anda punya budget pun harga turun lagi, Anda nggak bisa beli lagi karena mentok di 35 kali pembelian. Tapi kalau Advance sama Pro, ini bisa 100 step, 100 kali beli. Kalau jarak antar stepnya itu 1%, mungkin nggak? Contoh ya. Anda beli emas, harga drop 1%, 1%, 1%, sampai 100 step, 100%, mungkin nggak emas drop 100%? Rasanya hampir nggak mungkin ya. Kalau emas drop 100%, artinya emas scam dong. Betul kan? Nah, untuk sesuatu yang kita percaya, jangka panjangnya itu harganya naik terus. Contoh, kebetulan kita kan crypto believers kebanyakan. Bitcoin, Ethereum, BNB, atau koin-koin yang kategorinya koin-koin besar gitu Bapak Ibu. Kita percaya bahwa harganya itu, tren jangka panjangnya itu akan naik. Kalaupun turun, sifatnya itu cuma sementara. Maka, kalau misalkan kita siapkan 100 step kayak begini, 100 kali pembelian, harga mau turun, mau naik, bodoh amat. Kita akan kawal terus. Harga turun, si Ken bisa cuan, misalnya gitu. Harga naik, saya juga bisa cuan. Turun naik bodo amat. Jadi sifat kita itu ngawal aja. Harga mau turun yuk kita ikutin, harga mau naik yuk kita ikutin juga Bapak Ibu. Nah, artinya apa? Ya, kalau saya boleh saran buat Bapak Ibu semua, ketika mau mencoba istilahnya dengan budget yang misalkan cukup gitu ya Bapak Ibu. Saran saya ya ambil Pro gitu loh. Kalau setidaknya kalaupun tidak bisa ambilnya paket advance. Nanti saya akan jelaskan dikit ya Bapak Ibu. Karena advance sama basic sama advance ini bedanya lumayan jauh nih 35 sama 100. Dan ditambah lagi di advance ini ada fitur-fitur coin grouping, ada trailing profit. Grouping coin ini apa maksudnya, Pak? Ya, ini intinya lebih mempermudah Anda lah ketika setting awal. Kita fokusnya itu di koin 3 besar, 10 besar, 20 besar. Dengan Anda pakai paket advance, Anda tinggal klik doang. Klik. Saya cuma mau main 10 besar aja pakai. Nah, kayak gitu. Tapi kalau Anda paket basic, Anda setting manual. Bisa juga, cuman ekstra PR-nya aja, ekstra effort aja gitu loh. Effortnya lebih banyak aja gitu, Bapak Ibu. Oke, terus ada fitur trailing profit di advance. Nah, ini nanti soon lah, Bapak Ibu. Nah, kalau paket Pro ini kita punya fitur andalan. Namanya adalah auto saving, auto staking. Nah, ini kita pertama satu-satunya di dunia. Ya, Bapak Ibu ya. Ini saya kasih lihat, bentar, saya kasih lihat. Bentar, saya ini dulu. Nah, auto saving nih. Auto saving ini cuma ada di paket Pro aja. Ya, auto saving ini maksudnya apa? Auto saving ini fiturnya itu saving itu kayak deposito deh, Bapak Ibu. Anda kalau misalnya taruh duit di bank ya, ada fitur namanya deposito ya Bapak Ibu. Returnnya berapa? Ada yang 3% setahun, ada yang 4%. Nah, di sini Bapak Ibu di Binance ya. Ini cukup untuk Binance doang ya, sorry banget ya. Karena di toko kripto belum ada. Binance itu 3-9% per tahun Bapak Ibu, kurang lebih ya. Ini returnnya Bapak Ibu. Dan ini fitur satu-satunya di dunia, dana yang belum ditradingkan tetap mendapatkan bunga dari saving di Binance. Jadi kalau misalnya Anda bilang, "Pak, ngapain saya pakai fitur di paket Pro Auto Saving ini, Pak? Bukannya di Binance yang memang ada fitur staking, Pak?" Benar. Tapi Anda harus lakukan itu secara manual. Keluar masuknya itu Anda setting manual. Tapi kalau di sini kita keluar masuknya itu otomatis, Bapak Ibu. Duit Anda yang belum terpakai, belum ditradingkan, itu akan masuk ke saving di Binance. Secara otomatis dia akan
Kalau nggak kepake daripada istilahnya nganggur, mending kita depositokan aja lah. Tiba-tiba kepake ya, dipakai. Oke, dia akan keluar secara otomatis dari deposito, dipakai buat trading lagi. Jadi gampangnya ya buat Anda yang bingung, fitur auto saving ini mengoptimalkan supaya uang Anda yang nganggur itu bekerja terus, tidak ada duit nganggur, gampangnya gitu loh. Nah, bunga di saving di Binance sampai sekarang sih masih lebih besar daripada di deposito di bank. Udah kurang lebih seperti itu. Dan kalau misalkan saya boleh kasih lihat sebelum saya akhiri untuk sesi produk ya Bapak Ibu ya, saya mau ngasih lihat Bapak Ibu terutama yang ininya nih. Bentar saya buka dulu. Ada yang menjelaskannya enak banget nih. Sebentar nih saya buka. Oke, kelihatan nih. Cara kerja dari Moonbot itu sebenarnya simpel Bapak Ibu. Saya kasih lihat. Nah, mudah-mudahan kelihatan sebentar. Nih Bapak Ibu ya. Jadi gampangnya kayak gini Bapak Ibu ya. Turun kita beli, naik kita jual nih. Jual, beli, jual, beli, jual. Ya kan seperti itu. Jadi kalau turun itu kita beli, naik itu jual. Sesimpel itu aja. Makanya kalau misalnya dilihat Pak Ken, kok kamu nggak pernah ngasih lihat rugi kamu sih, misalnya kayak gitu. Ya kita karena nggak jual rugi Bapak Ibu. Kalau harganya sedang turun kita nggak jual. Gitu loh. Kita simpan barang, tunggu harganya naik lagi baru kita jual. Nah, sebenarnya Moonbot itu sesimpel ini Bapak Ibu. Tapi orang sebenarnya apa ya, trading atau investment itu ya make it simple aja sebenarnya Bapak Ibu, nggak usah terlalu dipusingin gitu Bapak Ibu. Nah, kayak gitu. Jadi selama kita megangnya barang bener ya Bapak Ibu ya, bukan barang yang istilahnya koin-koin micin, koin-koin nggak jelas. Makanya di sini kita ada fitur coin grouping gitu Bapak Ibu. Fitur coin grouping kayak gimana Pak? Nah, saya kasih lihat nih. Saya kasih lihat kepada Bapak Ibu semua nih. Sorry ya, agak kompleks, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu itu bisa dapat ininya sih. Bentar ya, saya kasih lihat Bapak Ibu. Ini terakhir sebelum kita masuk next session. Oke, Bapak Ibu. By the way, hari ini market lagi nggak terlalu bergejolak ya, tapi nggak apa-apa, it's okay, santai aja. Oh, hari ini nggak terlalu gerak. Agak kecil ya hari ini ya. Nggak apa-apa lah, slow ya. Kemarin-kemarin udah lumayan ya Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu bisa lihat ya. Ini saya langsung kasih lihat platformnya aja Bapak Ibu. Kita ada platform namanya Sportlution di sini Bapak Ibu ya. Dimana kalau misalkan Anda nggak punya akun pun sekarang Anda bisa login, bisa lihat. Nih contoh ya, aku log out dulu nih. Aku log out, teman-teman akan dapat tampilan kurang lebih kayak begini. Ya Bapak Ibu dapat tampilan kayak gini, Anda bisa klik-klik macam-macam, tapi saldonya 0 karena Anda belum login, Anda belum punya akun nih di sini. Ya, Bapak Ibu bisa ngeliat-lihat begini dan sebagainya. Ceritanya saya login dulu ke akun saya sebentar. Nah, ini udah akun saya udah kena login ya Bapak Ibu ya. Nah, barusan saya ada notifikasi karena saya login. Nah, sebentar ada pertanyaan apa? Pak Roni ya, nanti saya kasih lihat Pak Roni. Nah, ini ada saldo saya yang saat ini masih nganggur. Tapi karena saya paket Pro, saya ada fitur saving yang tadi saya bilang auto saving. Ya, duit saya masuk deposito nih 4.251 ya. Di mana ini koin aset saya, dan Anda juga bisa memilih Anda mau pakai Binance, mau pakai toko kripto. Kalau Anda percaya dengan Binance yang istilahnya nomor 1 di dunia, Anda silakan pilih Binance. Tapi kalau misalkan Anda mempermasalahkan tentang regulasi dan sebagainya, Anda silakan pakai toko kripto karena toko kripto itu sudah Bapak Ibu. Oke, terserah. Kalau anak kripto banyak juga yang Binance, ada juga yang istilahnya yang mempermasalahkan dan sebagainya, silakan toko kripto. Ya intinya kita menyediakan aja. Anda mau pakai yang mana silakan terserah Anda. Oke. Nah, ini namanya kredit. Jadi kita ada sistem bagi hasil 80-20 ya Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ada yang mau nanya silakan ya. Ini kredit ini gampangnya kayak pulsa lah ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ini contoh dari profit saya Bapak Ibu. Sambil saya buka Binance saya bentar biar Bapak Ibu mungkin bisa dapat gambaran. Saya login sebentar ya. Ini kalau misalnya ada yang mau nanya, tanya-tanya aja langsung. Soalnya saya kalau saya takut kelamaan ngejelasin ya. Bentar ya, saya login dulu, saya masuk. Nah, ini Bapak Ibu saya mau jelaskan kepada Bapak Ibu semua. Yang fitur yang Anda ini mungkin khawatirnya adalah ya, karena dulu saya awal juga khawatir ya, istilahnya kan ini robot trading ya, sesuatu yang namanya robot trading itu kan di Indonesia ini sebenarnya sempat mengalami masa sensitif, benar nggak? Nah, ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang saya lihat di sini adalah karena ini benar-benar robot nih. Ketika saya ngomongin sama orang IT, orang yang jago komputer, mereka ngerti. Ini udah benar jelas-jelas robot nih. Kenapa? Karena kita menggunakan teknologi yang namanya API binding. API binding itu maksudnya apa, Pak? Nih API ya. API ini gampangnya kayak sistem colok kabel. Moonbot dicolokin sama Binance atau toko kripto, pas dicolok ya. Nah, di sini saldo saya bisa muncul di sini nih. Kenapa? Ketika dicolok nih, saya kasih lihat teman-teman semua ya. Ini dashboard dari Binance saya atau toko kripto lah gampangnya gitu ya. Nah, saya kasih lihat nih teman-teman ada gambar colokan nih API management. Kelihatan nggak? API management. Pas saya klik di sini, gambarnya colokan Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang sistemnya kayak colokan. Nah, pas saya edit restriction, Bapak Ibu bisa lihat nih.
Nah, saya nyontengin apa? Enable reading. Makanya si Moonbot ini bisa tahu saldo paken segini ya. Nah, dia bisa tahu, dia bisa baca. Terus enable spot and margin trading. Artinya apa? Oh, Moonbot itu diberikan hak buat dia dagang. Karena Moonbot ini kan jadi asisten kita, dia harus dapat hak buat beli dan jual dong, gitu kan. Maka Moonbot saya bisa melakukan transaksi beli dan jual kayak gini loh. Nih, saya hari ini agak kecil ya, hari Minggu kayaknya, Minggu terus hari ini market memang lagi agak bikin base ya sebenarnya ya, lagi nggak terlalu profitable hari ini. Nah, kebetulan saya hari ini transaksi 2 koin gini Bapak Ibu ya. Tadi jam 2:30, ada tadi pagi jam 7.49. Kemarin lagi saya ada macam-macam koin saya transaksi ya Bapak Ibu ya. Saya sempat agak gede nih. Saya kasih lihat profit saya sempat $58. Buset, ini seru nih. Ya, sekitar 800-900 ribu sehari tuh. Ya Bapak Ibu ya. Balik lagi. Ini real market soalnya. Anda menuntut istilahnya profit gede-gede, sorry, nggak bisa. Nggak bisa. Tergantung market. Suka-suka market. Kalau marketnya itu lagi kocok atas bawahnya heboh, ya Anda juga profitnya gede, Bapak Ibu. Nah, ada yang sempat gede banget tuh. Saya sempat, masih kelihatan nggak ya? Harusnya historinya masih kelihatan sih. Sebentar ya, saya kasih lihat. Nih, $100, 1,5 jutaan gitu ya. Itu enak banget sih. Momen-momen yang kalau market kocok atas bawah makin heboh, itu kita makin seneng, Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu yang mungkin Anda bisa lihat ya Bapak Ibu ya. Kemudian saya mau ngasih lihat, oh ini Bapak Ibu ya. Di sini kalau pas saya menyambungkan colok kabelnya gampang ya gitu ya. Enable withdrawal-nya jangan diconteng. Enable withdrawal itu apa sih? Memperbolehkan penarikan dana. Jangan diconteng. Kalau Anda conteng, Moonbot, Anda kasih hak buat dia narik dana. Jangan diconteng dong. Kita kan cuma butuh, kamu cuma boleh baca, kamu cuma boleh berdagang aja bantuin saya. Tapi kamu nggak boleh narik dana saya ya. Nah, kayak gitu loh. Makanya di sini kita merasa lebih secure gitu loh. Karena Moonbot itu nggak kita kasih hak buat narik gitu loh. Nah, gitu Bapak Ibu. Terus kita juga nggak mainnya di futures. Futures itu bisa margin call, dana kita bisa habis. Kita kan nggak mau main begitu kan. Kita mau sesuatu yang konsisten, slow, santai, tapi jangka panjang gitu Bapak Ibu. Nah, ini IP whitelist untuk menghindari hacker dan lain-lain lah. Itu salah satu pengamanan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau misalkan Anda, mungkin ada yang bilang, Pak, bagaimana? Tolong buktikan transaksi Anda itu benar. Transaksi Anda real. Contohnya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya kasih lihat Bapak Ibu. Ya, ini yang saya tadi bilang Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda itu, contoh saya transfer duit ke Anda, misalnya gitu ya. Cara membuktikan benar atau enggak itu dari mana sih? Cek dong rekeningnya masuk atau enggak gitu kan. Nih, contoh. Ini koin LTC, tadi ada transaksi jam 14.30.29. Nah, kita cek rekening saya. Bener nggak laporannya? Atau cuman Moonbot doang laporan, tapi sebenarnya nggak ada. Ya, cari yang sell nih. Cari yang sell. Sorry, bentar. Nih, LTC, beda 1 milisecond lah ya. Kita cincai dikit lah ya. Nih 14.30.28 tuh. Ya, 14.30.28 sama nggak? 14.30.29. Wah, beda Pak. Ya sorry, 1 milisecond beda dikit, tapi laporannya ada ya gitu ya. Terus ini cake nih, pancake ya, 7.49.27. Jam 7.49.27 ada nggak tadi? Oh, 7.49.27 ada ya. Artinya apa? Ini mau didebat kayak gimana pun caranya, sorry banget, nggak bisa. Kalau ada yang berdebat sama hal ini tuh kayak ibarat yang tadi aku transfer duit, udah jelas-jelas masuk di rekening, Anda bilang nggak masuk Pak, nggak masuk, mana buktinya? Ini loh ada di rekening koran gitu loh. Kayak gitu Bapak Ibu konsepnya ya. Jadi dengan ini ya Anda bisa lihat, dan kita di sini ada fitur macam-macam buat Anda yang istilahnya saya nggak ngerti trading, nggak apa-apa, kita udah siapin mode defaultnya, Anda tinggal pakai aja, kita akan bantu dari awal sampai akhir, pas setting-setting semua sampai beres lah. Itu cepet kok, 5-10 menit juga selesai. Ini fitur yang cuma ada di Advanced sama Pro, fitur coin grouping. Jadi kita fokus di koin-koin besar aja, 3 besar, 10 besar, 20 besar. Mungkin 3 ini aja sih saran saya. Top 50 jangan menurut saya. Nah, ini ada kalkulator money management. Karena balik lagi Bapak Ibu, namanya trading itu tidak ada yang 100% profitable Bapak Ibu. Maksudnya gini, tidak ada jurus sakti untuk menghasilkan keuntungan. Tidak ada. Ya, Moonbot ini pun kalau misalkan Anda cari celahnya, semuanya pasti ada Bapak Ibu. Pasti ada. Kelemahan kita apa? Kelemahan kita floating dan sebagainya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini kita balik lagi, trading itu bukan masalah analisa sebenarnya. Trading itu masalah money management. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Ya, makanya ketika Anda misalkan dana 500, oh mainnya cuma boleh 1 koin gitu ya. Ini kita ada perhitungan money management. Modal 1.500, oh main 3 koin doang. Itu kita ada. Ya, buat Anda yang istilahnya ngerti trading, Anda pingin kotak-katik sendiri, ini bisa siapkan ya. Ini di kotak-katik sendiri dan sebagainya, indikator-indikator mau diubah, itu bisa. Ya, Bapak Ibu. Kurang lebih seperti itulah, ya. Oke, ada apa lagi ya mungkin yang bisa saya kasih lihat? Udah kali ya, itu dulu ya Bapak Ibu ya. Sebelum nanti Bapak Ibu mungkin ada yang mau nanya-nanya. Ada apa lagi ya? Kayaknya nggak ada ya, udah semua sih itu kurang lebih. Nah, dari sini Bapak Ibu nanti silakan hubungi pengundang masing-masing nih untuk dapat informasi lebih lainnya. By the way, awet juga ya saya bahas-bahas begini. Saya kirain bosan loh. Awet juga ya ternyata 25 orang.
Oke, Bapak Ibu. Kalau kena floating loss butuh dana berapa persen dari modal yang tersedia dipakai? Sebenarnya gini loh, apa ya, meskipun dari Moonbot-nya itu nggak ada acuan, Pak. Oh, saya harus masukin dana berapa gitu, Moonbot nggak ada. Minimal berapa, maksimal nggak ada, bebas sebenarnya. Ya, cuman sebenarnya lebih kepada apa ya, komunitas aja sih. Komunitas kan kita udah nyoba dari tahun lalu sampai tahun sekarang gitu kan. Ya angka ideal yang menurut kita itu bagus sama enggak itu kita tahu lah. Ya mungkin kita nganjurin kurang lebih di kisaran $500 buat main satu koin gitu loh. Makanya kalau misalkan dilihat dari kalkulator money management tadi nih ya, misalkan Anda iseng-iseng nih ya, general strategi dan sebagainya Anda masuk ke sini misalkan. Ya, ini misalkan dana Anda 500 gitu ya, calculate, ini mainnya satu koin. Misalkan dana Anda 1.500, nggak usah banyak-banyak, mainnya 3 koin aja, contoh gitu. Even sebenarnya saya ada ini sih, karena saya istilahnya kan into di sini banget gitu ya, benar-benar fokus di sini banget. Sebenarnya saya ada bikin kalkulator buat tim saya. Saya ada bikinin kalkulator. Jadi misalkan dana Anda agak gede deh, biar lebih enak ngitungnya. 15.000. Nah, Anda main 15 koin, main 30 sekali beli gitu. Ini ada lah, ini nggak usah dipusingin lah. Ini nggak usah dipusingin ya, nggak usah dipusingin. Jod, ada pertanyaan apa lagi? Satu Binance boleh sorry, takut ada yang kelewat. Kreditnya diisi manual. Yes. Nah, ini by the way ini ya, saya jawab satu-satu ya, sorry banget ya. Mungkin saya kasih waktu sampai 8.45 sebelum saya next session ya, Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu boleh ke bagian boleh japri lah, boleh japri ke saya, boleh hubungin ke pengundang masing-masing. Intinya komunikasikan aja. Pengundang Anda itu ya harusnya sudah paham tentang ini gitu. Tapi kalaupun dia tidak paham, nanti dia bisa koordinasi sama saya sih. Gitu ya. Sebentar ya, saya buka dulu. Nah, kredit ini sistemnya apa sih, Pak? Gini loh, Bapak Ibu. Ya, jadi kita itu ada sistem bagi hasil 80-20. Artinya apa? Sama kayak franchise lah. Anda sudah bayar biaya franchise di awal, tapi setiap kali Anda keuntungan ada royalty fee, bener nggak? Ada biaya persenan bagi hasil kan? Nah, gampangnya kayak gitu, Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin Anda sudah purchase entah yang basic, advance ataupun pro, tapi setiap kali Anda ada untung, kita ada bagi hasil 80-20, Bapak Ibu. Nah, Pak, pertanyaannya gini, Pak. Kalau Anda kritis, Anda pasti nanyain hal ini. Pak, pertanyaannya begini, Pak. Duit saya ini kan ada di rekening saya masing-masing, Pak. Entah saya pakai Binance, entah saya pakai toko kripto. Kalau untungnya kan ada di rekening saya sendiri, Pak. Gimana bagi hasilnya, Pak? Moonbot ini kan nggak kita kasih hak buat narik dana kita, Pak. Gimana dia mau ngambil 20% bagian dia, Pak? Nah, itu Bapak Ibu. Karena Moonbot itu nggak bisa narik dana Anda, dan Anda istilahnya juga takutnya ya siapa tahu Anda tidak ingat transfer bagian dia, istilahnya gitu kan. Supaya fair, makanya kita bikin kayak kredit ini. Kredit ini kalau saya bilang ya, saya suka ngomongnya itu pulsa lah. Saya bilang kayak pulsa prabayar. Anda kalau mau isi pulsa itu di awal atau di akhir? Ya tentu di awal dong sebelum dipakai kan. Kecuali ada pulsa pasca bayar ya. Tapi ini kredit ini kayak pulsa prabayar. Anda nggak usah isi banyak-banyak, isi secukupnya aja. Setiap kali ada untung gitu ya, nanti dia akan potongnya dari sini gitu loh. Oh, pakai contoh ya. Ini kita lihat nih. Tanggal 21 Mei, tadi saya jam 14.30.29 ada untung $0,47 ya. Nggak gede sih 0,47. Misalkan gitu ya. 20%-nya berapa? 0,09. Sekian ya Bapak Ibu ya. Jam 14.30.29. Yuk kita cek kredit saya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat. Nih, 14.30.29 tadi si Paken ada kepotong $0,09. Kenapa? Di rekening dia ada untung sekian. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi sistem ini akan dipotong secara berkala setiap kali ada keuntungan. Ingat ya, setiap kali ada keuntungan. Artinya apa? Semakin cepat pulsa saya habis, semakin happy juga saya. Artinya apa? Di Binance atau di toko kripto saya untungnya udah lebih banyak. Gampangnya gitu. Satu Binance boleh disambungkan sama berapa robot, Kak? Sebenarnya sih nggak ada begitu ya. Sebenarnya nggak ada acuan seperti itu. Gitu loh. Tapi untuk kita lebih enak loh. Istilahnya kadang-kadang kita bingung loh kadang-kadang loh. Wah, contoh. Anda punya misalkan gini ya, satu Binance, Anda pakai atas nama si A, atas nama si B, atas nama si C. Wah, itu pusing banget loh, beneran. Karena saldonya nyampur. Anda nggak bisa ngitung, jadi susah gitu loh sebenarnya. Lanjut ya. Berarti kagak bisa kalau modal cuma 100. Jawabannya dari Moonbot itu nggak ada acuan sebenarnya. Nggak ada acuan kayak begitu sebenarnya. Moonbot itu tidak membatasi minimal berapa, maksimal berapa, nggak ada. Contoh ya, ini saya kasih lihat tadi saya ada kalkulator ya Bapak Ibu ya. Saya ada bikin Bapak Ibu, misalkan dana Anda itu misalkan cuma 100 ya. Sebenarnya sih nggak ideal, tapi boleh. Nah, Anda cuma boleh main satu koin doang. Sekali beli itu cuma $15 gitu. Jadi Anda cuma bisa beli 6-7 kali penurunan gitu Bapak Ibu. Bukan berarti nggak bisa, tapi tidak ideal aja. Kenapa? Karena kalau misalkan saya bilang $500 ya, ini juga sama. Satu koin mainnya $15. Kenapa? 500 bagi 15 itu kurang lebih 30-an kali.
Anda bisa mengantisipasi penurunan 30-an kali gitu loh. Kalau saya sudah punya akun di toko kripto atau Indodax, bagaimana proses depo dan WD-nya? Kalau misalkan Anda sudah di toko kripto, ya enak gitu loh. Anda tinggal setting aja, nanti tinggal sambungin aja. Anda nggak usah bikin akun baru. Tapi kalau Indodax sampai saat ini kita nggak bisa. Kenapa? Waktu awal memang kita ada kita ada rencana mau masuk Indodax awalnya. Sorry banget ya, ada pihak Indodax ya di sini ya. Ya, karena dulu itu Indodax itu belum open API. Gampangnya gimana? Karena sistem kita itu colok kabel nih ceritanya ya. Moonbot itu ada colokan nih, ada colokan. Misalkan 2 begini ya, colokan ya. Nah, toko kripto sama Binance itu ada lubangnya, ada lubang colokan gitu loh. Tinggal dicolok aja bisa gitu loh. Tapi Indodax, lubang colokannya nggak ada gitu loh, masih rata gitu, nggak ada colokan. Nggak bisa waktu itu. Tapi saya belum ngecek lagi, katanya sekarang udah ada. Saya nggak tahu benar atau enggak gitu ya. Nah, tapi ya dulu kendala saya, mohon maaf ya, dulu kendala saya waktu saya dulu pakai Indodax secara manual ya, dengan arti nggak pakai robot, nggak pakai apa gitu ya. Saya mengalami kendala dari segi likuiditas sebenarnya. Dalam hal volumenya kecil gitu loh. Nah, gitu sebenarnya sih sebenarnya. Ya, itulah itu kadang-kadang suatu kendala juga gitu loh. Karena istilahnya kita kan butuh eksekusi secara cepat sebenarnya. Ya, terima kasih juga Pak Herman. Gitu. Makanya ya Anda silakan pilih sih sebenarnya. Nantilah kalau misalkan Anda tertarik pengen tahu lebih detailnya, nanti saya akan kasih jabaran. Kalau Binance kayak begini, kalau toko kripto seperti ini. Untuk sekarang kan kita compatible di 2 itu. Tapi tidak menutup kemungkinan loh, ke depannya kita akan tambahin beberapa yang lainnya juga gitu loh. Ya kan, biar namanya pilihan boleh dong gitu kan. Ya, kayak gitu kurang lebih. Oke teman-teman. Wah, udah lewat nih ya teman-teman. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya lagi nggak? Saya hitung mungkin sampai 5. Kalau ada yang mau nanya, nanya dulu. Sebelum saya lanjut ke sesi selanjutnya. 1, 2, ada yang mau nanya? 3, ada teman-teman? 4, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya lanjut. Nggak ada. Oke, siap teman-teman. Oke, ini yang menarik teman-teman. Saya sih hari ini baru saja dimulai. Waduh, 1-2 jam lagi dong. Enggak ya, saya usahakan cepet ya Bapak Ibu ya. Nah, gini Bapak Ibu. Kalau misalkan saya ngomongin ya, peluang bisnis saat ini tuh segala sesuatunya itu bisnis yang menarik itu adalah bisnis afiliasi zaman sekarang. Ya, maksudnya gini lah, kita coba ya, tolong kosongkan gelas dulu ya. Apapun pendapat Anda, coba dengarkan informasi ini dulu ya Bapak Ibu ya. Kita coba lihat kenyataan yang ada ya Bapak Ibu ya. Zaman sekarang itu serba afiliasi, benar nggak? Ya kalau misalnya Anda ngikutin dunia TikTok, sekarang TikTok affiliate itu yang nomor satunya itu namanya Kocun ya kalau nggak salah ya. Itu dia omset sehari itu 1 miliar loh. Dia nggak harus pusingin packing barang, nggak usah. Dia cuma ngasih tahu, ini ada barang kayak begini loh, kalau kalian tertarik, kalian beli sama ini ya. Omsetnya 1M loh. Dia dapat 10% aja 100 juta loh. Bisnis afiliasi itu ngeri, Bapak. Ya. Terus sekarang kalau nggak salah ya, artis-artis Raffi Ahmad dan lain-lain itu ya, dia sekarang jadi brand ambassador dari satu project apa gitu ya, afiliasi juga. Terus Bapak Ibu ngomongin Shopee sekarang udah ada affiliate-nya juga. Kalau Anda itu ngikutin dunia online, digital marketing, Anda isanya bikin domain, bikin hosting, itu ada afiliasinya juga ya. Binance sendiri, toko kripto sendiri kalau nggak salah ada afiliasinya juga dan sebagai Bapak Ibu. Makanya kan pakai kode referral kan ada Bapak Ibu. Ya, artinya bisnis afiliasi ini nggak bisa dianggap remeh Bapak Ibu. Istilahnya dia cuma memperkenalkan, dia kasih tahu, terus dia dapat commission, seperti itu kan. Nah, artinya terlepas ya, kita beda cerita loh. Kalau kita ngomongin kasus Binom, tahu ya, Binom Bintang ya, tahu ya itu ya kemarin ya. Yang dimana kalau orang-orang yang dia ajak itu kalah, dia dapat untung. Nah, itu ngaco Bapak Ibu. Itu ngaco banget. Nah, itu baru jangan disentuh kalau kayak begitu. Tapi kalau misalkan Anda cocok sama produknya dan Anda tidak merugikan orang-orang yang Anda ajak, ya Anda mungkin boleh pertimbangkan. Nah, ini Bapak Ibu, saya akan buka sedikit, mohon maaf ya, saya coba pengen ngasih tahu aja sih mindset saya, mudah-mudahan sih cocok gitu ya. Who knows gitu loh. Ingat sekali lagi ya, tidak ada produk yang cocok untuk semua orang. Nah, Bapak Ibu, ya. Saya coba buka ini dengan satu inilah Bapak Ibu ya. Ya selama ini Bapak Ibu ya, saya nggak tahu, tapi saya asumsikan semua dari teman-teman ini latar belakangnya itu kebanyakan adalah dari segi karyawan Bapak Ibu. Saya meskipun punya usaha pribadi pun sebenarnya saya juga adalah seorang karyawan ya. Karyawan yang berjasnya berjas putih gampangnya kayak gitu ya. Tapi which is saya tetap under company gitu. Misalnya saya tetap karyawan juga Bapak Ibu ya. Nah, di sini ya balik lagi Bapak Ibu. Income kita itu linear income, di mana mungkin tiap tahun kita dapat kenaikan gaji ya Bapak Ibu ya. Dan kita istilahnya di satu titik mungkin kita akan istilahnya mengalami yang namanya masa pensiun, masa sakit. Kayak contoh saya 1 minggu ini saya nggak kerja Bapak Ibu. Emang saya dapat uang? Saya nggak dapat uang gitu ya. Kalau misalnya saya udah usianya udah ada usia, terus saya tiba-tiba income saya berhenti, outcome saya keluar terus, misalnya gitu ya. Saya nggak bisa ngewarisin usaha saya buat anak cucu dan sebagainya, itu kan wah ngenes banget sebenarnya Bapak Ibu. Makanya ya
kebanyakan pada akhirnya orang-orang itu udah zaman sekarang itu udah pada melek. Wah, nggak bisa gini terus. Saya harus buka misalkan bisnis makanan, saya pengen buka bisnis apa dan sebagainya, Bapak Ibu. Karena pada akhirnya apa? Mereka itu tahu, mereka sadar bahwa pada akhirnya mereka harus punya bisnis sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, Moonbot ini menawarkan satu peluang di mana kita bisa membangun income itu secara eksponensial. Mungkin awal-awal Anda merasa kok susah ya, namanya bisnis segala sesuatu di awal juga persiapannya itu butuh waktu ya Bapak Ibu. Sampai di satu titik mungkin orang Anda akan ngomong, lu kenapa nggak fokus aja sih sama kerjaan utama lu gitu saya. Misalkan kayak gitu ya, karena saya mengalami sampai di satu titik income saya kok makin naik. Ya saya kerja ataupun nggak kerja gitu ya, income saya itu sama gitu loh. Terus sampai pada akhirnya income saya makin besar. Balik lagi Bapak Ibu, gulungan bola salju itu makin ya eksponensial Bapak Ibu ya. Gulungan bola salju itu kan makin besar. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu ya. Ketika Anda menjalankan bisnis, terutama di Moonbot ini, saya ini sebenarnya lagi ngebangun tim ya, saya lagi ngajak teman-teman itu untuk bangun income eksponensial gitu Bapak Ibu. Yang di mana ya, Anda ini makin hari hidup Anda itu akan makin lebih apa ya? Anda itu tidak bekerja karena uang gitu loh. Anda bekerja karena memang passion Anda gitu loh. Dan intinya ya, income Anda itu makin menggulung, makin besar sampai pada akhirnya apa? Anda mau kerja ataupun nggak mau kerja, income Anda gulung jalan sendiri. Passive income Anda makin lama makin masif dan Anda juga bisa wariskan itu buat anak cucu Anda gitu loh. Ya, oke, lanjut ya. Nggak usah terlalu lama, dan saya memperkenalkan Bapak Ibu semua, ini bisnis afiliasi lah gampangnya Bapak Ibu ya. Jadi bisnis afiliasi itu sebenarnya apa sih? Member to member aja gampangnya. Kalau misalnya konvensional dari pabrik, pedagang besar, pedagang kecil, toko dan sebagainya, akhirnya ke konsumen. Ada biaya yang harus dikeluarkan sampai dengan 60% hanya karena perjalanan ini. Terlalu banyak poin-poinnya gitu loh. 1, 2, 3, 4 baru ke konsumen. Itu 60% habis di jalan gitu loh. Tapi kalau misalnya member to member ya Bapak Ibu, dari supplier langsung ke konsumen, dia cocok, dia kenalin ke saudaranya, ke temennya ya, kita tahu lah Bapak Ibu ya, mulut ke mulut itu lebih powerful daripada iklan sebenarnya Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya bisnis jaringan ini cuman mengefisiensikan jalur pendistribusian produk aja. Nah, dan saya tahu ya namanya power of business network marketing. Andaikan saya ini tahu peluang ini lebih dari awal gitu Bapak Ibu ya, nggak cuma Moonbot ya, sebenarnya bisnis jaringan, entah itu insurance ya, entah itu bisnis yang istilahnya kayak produk kesehatan dan sebagainya. Mungkin terlepas nggak ada Moonbot, saya akan cemplung duluan Bapak Ibu. Karena saya baru tahu, ternyata bisnis jaringan itu bisnis yang powerful sekali. Saya modal misalkan cuma mentok-mentok tadi 23 juta ya Bapak Ibu ya. Bisnis apa yang modal cuma 23 juta, tiap bulan itu Anda nggak usah keluarkan biaya operasional lagi gitu ya. Tiap bulan itu istilahnya Anda dapetin income, nggak dapetin income, Anda nggak ada biaya yang harus Anda keluarkan gitu loh. Dan Anda punya mentornya, ya budget cuma 23 juta, Anda dapat pendidikan self-development dan sebagainya, Anda punya tim dan sebagainya. Anda kalau misalkan bisa mendapatkan income sampai ratusan juta, sampai miliaran, itu kan beda cerita, Bapak Ibu. Itu satu peluang yang Anda bisa jalankan itu, ya Anda misalkan nggak mau fokus dulu 1 bulan, terus bulan depannya Anda fokus dan sebagainya. Emang bisnis biasanya emang bisa kayak begitu kan? Nggak bisa gitu loh. Anda kalau misalnya punya restoran, Anda 1 bulan aja Anda vakum misalnya gitu ya. Kan Anda tetap bayar biaya sewa gitu kan, Anda tetap bayar biaya karyawan gitu kan, Anda tetap bayar biaya iklan dan sebagainya. Anda vakum 1 bulan, udah hilang itu bisnis. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Makanya your network is your network. Saya tahu bisnis jaringan itu bisnis yang ngeri. Lanjut ya. Nanti ya, coba Pak Roni, aku belum sempat baca chatnya sih. Habis ini ya. Nah, oke. Nah, ini jadi zaman sekarang itu kita udah serba zaman inilah. Zaman apa ya? Udah bukan masanya lagi di mana orang yang pendidikannya tinggi itu income-nya besar. Itu udah zaman revolusi industri berapa lah, yang dimana orang yang punya gelar tinggi, pendidikan tinggi itu dia digaji besar. Sekarang itu kita sudah tahu ya Bapak Ibu ya. Sorry banget ya, meskipun tidak semua, tapi orang-orang yang istilahnya mereka berani tampil di publik, gelar nggak ada, lulusan SMA, SMP, mereka bisa dapat income sampai ratusan juta, sampai miliaran per bulan. Banyak loh orang-orang kayak begitu sekarang, banyak banget YouTuber, TikTok affiliate dan sebagainya. Itu ngeri banget. Ya zaman sekarang itu kita udah serba apa ya? Mereka yang bisa dapat informasi lebih dulu, mereka bisa memanfaatkan peluang itu, dan tentunya harus action. Nah, akhirnya mereka bisa dapetin income besar, Bapak Ibu. Nah, ini peluang dari bisnis network marketing. Terlepas ini bukan Moonbot ya. Moonbot lebih ngeri lagi. Kenapa? Produk yang kita sharingkan ke orang-orang itu adalah produk keuangan. Terlepas orang jalankan bisnis ataupun nggak jalankan bisnis, mereka dapat income loh. Bener nggak? Anda pakai Moonbot, harapannya apa? Dapetin income. Ya udah, bener kan? Nah, kemudian bisnis jaringan.
banyak orang kaya yang teman-teman mungkin tahu ya, bisnis-bisnis jaringan banyak banget ya, tiba-tiba orang yang bisa sukses, kebeli mobil mewah, kebeli rumah mewah, terus passive income, hidup jalan-jalan terus, tapi kok kayaknya hidupnya berkelimpahan ya. Itu karena bisnis network marketing itu bisnis percepatan. Oke. Ketiga, instrumen kripto. Kripto ini banyak sultan-sultan baru lahir dari kripto. Anda kalau misalkan cari ya di Google, cari di YouTube ya, miliarder atau triliuner dari kripto itu ada, karena kripto ini yang tadi saya bilang loh, Anda taruh duit 1 juta terus naik 100 kali lipat, duit Anda jadi 100 juta. Makanya bisa memberikan leverage atau daya ungkit buat Anda. Nah, income, triple income, massive income buat Anda. Nah, itu Bapak Ibu. Dan saya mungkin sharing ini lebih kepada gini loh Bapak Ibu. Kalau misalkan Anda sharing ke orang lain satu makanan gitu ya, sebutlah bakmi gitu ya. Anda tawarkan ke saya, ya, Pak, bakmi ini enak loh. Saya belum tentu mau. Kenapa? Saya belum tentu suka bakmi, artinya apa? Bakmi itu bukan produk semua orang, bener gak? Anda suka satu film bagus gitu ya, Anda kasih tahu, bro, ini bagus loh film kayak gini. Ya, masalahnya saya nggak suka film komedi, gimana dong? Misalkan kayak gitu. Artinya, ya, bukan produk semua orang. Tapi yang namanya income, yang namanya produk yang bisa menghasilkan income, produk semua orang bukan? Ya kebanyakan ya, rata-rata lah ya, harusnya kayak gitu kan Bapak Ibu. Artinya apa? Sharingnya ini, marketnya itu tidak terbatas sebenarnya Bapak Ibu. Nah, dan ini produk kripto Bapak Ibu. Produk kripto itu bukan produk Indonesia, produk internasional Bapak Ibu. Makanya saya tadi ngobrol sama Bu Maya. Bu Maya ada gak di sini? Kita lagi mau sikat orang luar negeri sebenarnya Bapak Ibu. Kita lagi mau nyiapin sistemnya gitu Bapak Ibu. Karena kripto itu produk luar negeri juga gitu loh. Nah, ini Bapak Ibu, saya cuma mau ngasih lihat ini aja sebelum kita mulai. Wow, antisipasi ininya ya. Teman-teman itu standby-nya banyak juga ya. Saya nggak mengira sih. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ada 3 paket, Basic, Advance, sama Pro. Nah, Anda ini mungkin harus ingat beberapa angka nih. Contoh Basic ya. Basic ini ada nilai namanya BV. 1,5 BV atau 1,5 juta. Aduh, jelek ya tulisan saya. Sorry. 1,5 BV atau 1,5 juta. Nih, ya kan Bapak Ibu. Advance, 7,5 BV atau 7,5 juta. Oke. Paket Pro, 15 BV atau 15 juta. Maksudnya apa nih Pak maksudnya? Ya, nanti saya jelasin. Ingat ya, Basic, Advance, Pro. 1,5, 7,5, 15. Ingat, ulang ya. Basic, Advance, Pro, 1,5, 7,5, 15. Oke, lanjut ya. Nah, contoh. Saya sebut nama, izin ya. Saya pakai nama siapa ya? Saya izin pakai nama Pak Mulyadi deh ya. Izin Pak Mulyadi. Nah, contoh ya, Pak Mulyadi ngajak kawannya, temennya, misalnya gitu ya. Nah, Pak Mulyadi sebutlah udah join ya. Terus cocok sama produk kita, pakai Moonbot gitu kan. Pak Mulyadi bilang, bro, ini loh, aku udah pakai Moonbot sekian bulan. Ternyata bener, bagus loh. Aku rasa kamu cocok deh bro. Kamu kan lagi nyari income kan? Iya bener, masa sih? Akhirnya di join temennya gitu ya. Nah, Pak Mulyadi dapat commission gitu ya. Nah, contoh ya, Pak Mulyadi joinnya misalkan paket basic, dapatnya 10% Pak Mulyadi. Tapi kalau Pak Mulyadi joinnya advance, dapatnya 12,5% komisinya. Paket pro, komisinya 20%. Ya Bapak Ibu, jadi contoh ya nih. Pak Mulyadi nih joinnya paket pro. Ngajak kawannya join paket pro juga. Nah gitu ya. Maka karena Pak Mulyadi pro, dapatnya 20% Pak. 20% ya kan? Karena temennya yang diajak itu paket pro, ingat ya, basic 1,5, advance 7,5, pro 15. 1,5, 7,5, 15. Maka kalikan dengan pro, 15 juta. Nah, dapatnya 3 juta Pak Mulyadi. Sekali aja. Ya. Tunggu dulu Bapak Ibu. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, di sini ada 8 income. Waduh Pak, mabuk Pak. Tapi kalau ngomongin duit, siapa sih yang nggak mau? Ya, oke ya Bapak Ibu ya. Tapi ingat ya Bapak Ibu ya, mungkin ketika saya jelaskan ini kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu nggak langsung nangkep semua. Tapi seenggaknya terpapar dulu lah, biar tahu, oh ada ini tuh, ada itu tuh. Ya, nanti ketika Anda sudah join, pengen tahu lebih detail, ya boleh lah, nanti kita bahas lagi. Atau Anda tinggal pelajarin lagi, nanti belakangan gampang lah. Oke, tapi ini ceritanya kalau pro ngajak pro. Kalau Pak Mulyadi joinnya basic, ngajak kawannya join paket pro, basic itu berapa Pak? 10% kan? 10%. Kalikan dengan joinnya paket apa? Pro, temennya. Kalikan dengan 15 BV, 15 juta. 1,5, 7,5, 15. Maka Pak Mulyadi dapat 1,5 Pak. Gitu ya. Nah, tapi ingat Pak, advance itu kan dapat 12,5, indikasi baru 10%. 2,5%-nya lari buat advance terdekat. Nah, advance-nya ini nih. Nah, terus pro kan dapat 20% Pak, yang dibagikan baru 10 sama 2,5 Pak. 7,5%-nya lari buat pro terdekat. Ini namanya pass up, gitu loh. Ya Bapak Ibu ya, udah sekilas saja, lanjut. Oke. Nah, Bapak Ibu, sistem kita di sini binari. Binari itu apa Pak? 2 kaki. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi, misalkan contoh ini, saya izin pakai nama Pak Mulyadi lagi. Ini Pak Mulyadi. Punya 2 tim doang Pak, 2 kaki. Tim kiri sama tim kanan Pak.
ya. Ini entah orang ke 100 kayak di bawah gitu ya, panjang gitu ya. Ini orang ke 1000 kayak di bawah gitu ya. Bodoh amat. Ada orang join basic di kiri, ada orang join basic di kanan. Ya, contoh. 1,5 BV kiri, 1,5 BV kanan. Karena Bapak Mulyadi istilahnya di sini, tim kiri sama tim kanan ada masuk omset, Bapak dapat 5% dari 1,5, Pak. Dapat 75.000. Pak, kecil banget. Ya, ini kan baru satu. Kalau di bawah Anda banyak, beda cerita. Dan ini baru basic. Kalau pro, beda cerita. Ini contoh ya. Ini Pak Mulyadi. Di kiri ada yang join pro, 15 BV. Di kanan ada join pro, ya kan? Nah, 15 ketemu 15, dapat 5% dari 15, 750.000. Loh, Pak, ini baru satu, Pak. Kalau misalkan si ini, si A, misalkan si A, ini si B, Pak. A, misalkan di Medan. B, ternyata di Papua, misalkan ya. Di Medan, ternyata si A ini ternyata dia kasih tahu teman-teman dia, akhirnya join semua 1.000 orang gitu ya. Si B, Pak, ternyata di Papua dia ngembangin, dia kenalin ke teman-temannya, ternyata semuanya suka ya, 1.000 orang misalnya gitu ya. 1.000 kiri, 1.000 kanan, Pak Mulyadi dapat 750.000 kali 1.000, 750 juta masuk buat Pak Mulyadi. Even bahkan ketika Pak Mulyadi nggak tahu si A sama si B ini timnya siapa aja ya, dia nggak tahu. Nah, Bapak Ibu seperti itu. Jadi ini bisnis binari, tidak peduli kedalamannya. Ini yang ngeri loh. Ini ngeri banget gitu loh. Ini ngeri banget. Karena kita cuma butuh satu orang kiri, satu orang kanan aja yang ternyata dia aktif. Yang ternyata dia punya mindset yang sama. Contoh Bapak Ibu, contoh. Contoh ya, sorry ya. Saya jujur, sekarang saya full time banget di sini Bapak Ibu. Seandainya, misalkan Anda ya, di kiri, ini Anda ya, ini Anda. Di kiri ada saya, misalnya gitu. Di kanan, Anda ada saya yang kedua, misalnya gitu ya. Anda mau istilahnya hahaha kerja nggak kerja gitu ya. Ternyata si A sama si B ini kerjain bisnis. Anda ngantongin duit terus loh. Nah, itu sebenarnya Bapak Ibu. Konsepnya kayak gitu Bapak Ibu. Tetapi nyari A, C, dan B ini ya nggak semudah kayak gitu juga gitu ya. Oke Bapak Ibu ya, lanjut. Nah, ini juga berlaku kalau misalkan ternyata saya di atas nih, saya di atas ya. Saya punya 2 tim juga dong, kiri sama kanan. Kalau misalkan saya naruh orang, saya bisa jadi taruh di kanan atau di kiri. Ketika saya ada orang di kiri, saya taruhnya di bawah Anda loh. Nah, dan orang ini juga jadi tim Anda. Jadi konsepnya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Kalau ini pro, bener kayak begini. Tapi kalau Anda basic, meskipun yang di joinnya pro, ini tetap basic-basic. Kalau di sini advance, yang di bawah ini joinnya pro, tetap advance. Hitungannya kayak gitu. Ya, lanjut ya. Nggak usah pusingin dulu, lanjut. Wih, utuh loh 25 orang loh, ngeri loh. Ini calon-calon orang luar biasa nih semua nih. Oke ya Bapak Ibu ya. Ini sekilas saja. Jadi kita ada peringkat juga. Buat teman-teman yang suka main game lah. Yang istilahnya jiwa apa ya, levelingnya lah istilahnya. Suka ngejar target dan sebagainya ya Bapak Ibu ya. Ini peringkat-peringkat yang worth it sebenarnya Bapak Ibu untuk dikejar sebenarnya ya. Nih, contoh ya. Ini misalkan ini Pak Mulyadi nih, Pak Mulyadi. Pak Mulyadi punya 2 tim kiri sama tim kanan ya. Nah, di sini ada tim, Pak. Nah, tim panjang nih ya. Di kanan juga ada tim, Pak. Sorry, mencong-mencong nih. Ya. Nah, bodo amat, Pak. Ada si A, ada si B, Pak. Nah, ternyata si A sama si B ini ngembangin bisnisnya, Pak. Di si B juga ngembangin bisnisnya, Pak. Yang dihitung itu ada omset di tim kiri, omset di tim kanan. Nggak peduli siapa yang ngerjain bodo amat. Termasuk kalau saya lempar orang ke bawah Bapak, omsetnya terhitung buat Pak Mulyadi juga. Nah, kayak gitu loh. Nah, kalau misalkan omset di kiri 10, di kanan 10, bukan orang ya, BV, juta. 10 juta kiri, 10 juta kanan, maka Pak Mulyadi bronze. Dapat apa? Dapat tepuk tangan dari saya. Kalau silver, 50 BV kiri, 50 BV kanan. Dapat apa? Tepuk tangan sama jempol gitu ya. Belum. Nah, di sini batu loncatan pertama ketika Pak Mulyadi itu atau teman-teman sekalian itu jadi gold. 100 BV kiri, 100 BV kanan. Kenapa? Anda dapat hadiah tur ke Korea atau Asia lah gampangnya ya. Nah, ini kita by the way nanti next kita akan di bulan September ini kita ada perjalanan Bapak Ibu ya. Masih ada waktu kalau Anda mau kejar. Pak, 100 juta kiri, 100 juta kanan kan susah, Pak. Siapa yang bilang gampang? Enggak. Gampang, serius gampang ya. Kenapa? Satu paket pro itu berapa BV? 15 ya, 15 BV. Artinya, Anda cuma butuh 7 orang kiri, 7 orang kanan aja. Anda langsung naik gold ya, Bapak Ibu. Nah, dan ini juga berlaku kalau misalkan di sini Anda gitu ya. Anda punya tim kiri sama tim kanan ya. Ada si A, ada si B. Ternyata si A sama si B ini di Medan yang tadi ngerjain. Si B yang ngerjain dari Papua gitu ya. Udah terkumpul 100 BV kiri, 100 BV kanan. Meskipun bukan Anda yang ngerjain, Anda naik jadi gold kayak gitu. Oke, lanjut ya. Tur ke Dubai, 500 BV kiri, 500 BV kanan. Eksekutif. Ini by the way saya baru naik sini. Ya Bapak Ibu ya. Terus 1000 BV kiri, 1000 BV kanan. Anda dapat tur ke Eropa. Double eksekutif. Lanjut ya. 5000 BV kiri, 5000 BV kanan. Anda dapat 187,5 juta. Triple eksekutif. 10.000 BV kiri, 10.000 BV kanan. Ada diamond. 375 juta. Pak,
ya, Pak, ini ada batas waktu nggak Pak? Kalau misalkan saya nyampe diamond-nya 5 tahun, 10 tahun gimana Pak? Nggak apa-apa, terserah Anda. Pak, kalau misalkan diamond-nya 1, 2 tahun aja bisa nggak Pak? Bisa aja kalau Anda mau. Saya jujur tahun ini saya target triple eksekutif atau kalau nggak diamond. Kenapa? Kalau Anda sudah diamond, ini beda cerita loh. Anda bisa dapetin income ratusan juta sampai miliaran. Serius, saya nggak bercanda. Saya nggak bercanda. Tapi nanti Anda ngobrol lebih lanjut kalau Anda sudah gabung. Saya habis ini, saya ada ngobrol sama tim saya juga. Saya lagi mau cetak mereka ke diamond, Bapak Ibu. Ya, lanjut ya Bapak Ibu ya. Nah, ini coba ada pertanyaan apa nih? Oh, coba ya Pak Roni. Abis ini Pak Roni, sorry banget. Ini aku cepet ya, aku cepet. 15-20 menit lagi harusnya selesai. Paling lambat harusnya. Oke, lanjut ya. Nah, goal akhirnya adalah ke diamond. Kenapa? Kalau Anda sudah diamond, ya, Anda ini udah seperti itu kayak mitranya perusahaan lah. Anda itu dapat sharing hasil dari perusahaan. Kalau ini perusahaan dapat 100M, Anda diamond, Anda dapat 3,5% dari 100M. Diamondnya kalau ada 10 gimana Pak? Ya bagi 10. Tapi kalau diamondnya makin banyak, berarti pembaginya makin banyak kan? Iya betul, tapi omsetnya juga makin banyak gitu loh. Ya kan? Double diamond dapat dua-duanya, triple diamond dapat tiga-tiganya, crown dapat empat-empatnya. Udah lanjut. Cepet. Nah, Bapak Ibu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin produk-produk istilahnya kayak produk kesehatan ya. Sorry banget kalau ada orang kesehatan, sorry banget ya. Cuma maksudnya gini, kalau misalnya kita ngomongin produk-produk fisik gitu ya, bukan produk keuangan gitu ya Bapak Ibu ya. Udah mentok sampai tadi aja udah, nggak mungkin lagi. Tapi kalau misalkan kita ngomongin Moonbot, ini produk keuangan. Ini ngeri loh. Ini alasan kenapa saya melek, membelalak gitu loh. Kenapa? Ingat loh, tadi kita itu ada sistem bagi hasil 80-20, bener nggak? 80-20. Artinya apa? Contoh nih, ada Pak Roni nih ceritanya Pak Roni. Saya pakai nama Pak Roni deh. Ya Pak Roni nih ceritanya. Pak Roni ada untung Pak Roni. Misalkan ya, Pak Roni untung 100. Nah, 80-nya itu sebenarnya jatahnya Pak Roni. 20-nya itu sebenarnya jatahnya si Moonbot yang akan dipotong dari kredit atau pulsa tadi, ya kan? Nah, Pak, ya. Tapi masalahnya kan duit Bapak ini kan istilahnya duitnya ada di rekening Bapak. Makanya kita bikin sistem kredit atau pulsa tadi. Nah, setiap kali Bapak isi pulsa ya, itu ada sebenarnya ada potongan kecil, Pak. Nah, contoh, Pak Roni isi 100. Nah, kena potong 10%, Pak, atau minimal $10. Jadi yang masuk ke pulsa Bapak itu 90. Nanti 90 ini untuk bagi hasil tiap kali ada keuntungan, Pak. Gitu. Kalau misalnya Bapak isi 200, Pak, yang kena potong 10%, Pak. Jadi yang masuk ke kredit Bapak 180 saldonya. Nanti 180 ini untuk bagi hasil, gitu loh. Nah, kalau Bapak isinya 50, Pak, kena potongnya harusnya kan 10% $5, Pak. Tapi minimal $10, Pak. Jadi yang masuk tetap 40, Pak. Gitu konsepnya. Oke? Nah, lanjut. $10 atau 10% ini larinya kemana, Pak? Nah, dibagi-bagikan buat mereka yang punya peringkat. Kalau Anda one star ini apa, Pak? One star ini Anda yang sudah berangkat ke Korea tadi. Atau gampangnya Asia. Atau yang gold tadi lah. Ini gold. Nah, sama, Bapak Ibu. Two star ini yang eksekutif tadi. Double XC dan sebagainya. Ini triple XC. Ya, sampai pada akhirnya ini ke crown, Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya Anda potongnya $10 gitu ya. Nah, sebenarnya $2 ini buat si gold. $3 buat si ini, $4 buat ini. Intinya begitu gampangnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, seperti itu. Nah, anggaplah gold ya. Anda cuma dapat $2. Pak, cuma dapat $2, Pak. Jawabannya iya. Tapi dari satu orang dan itu tiap bulan. Kalau Anda punya tim, ya contoh, saya ngajak Pak Roni nih. Nah, Pak Roni ya gitu. Jangan deh, Pak Roni ngajak Pak Mulyadi. Sorry, Pak, izin, Pak. Pak Roni ngajak Pak Mulyadi misalnya. Pak Mulyadi tiap bulan memberikan $2 buat Pak Roni secara nggak langsung karena timnya gitu kan. Nah, karena Pak Mulyadi ternyata ngembangin di kotanya punya 1.000 orang gitu kan. Pak Roni dapat 2 kali 1.000 orang, $2.000 tiap bulan. Itu baru 1.000 loh. Kalau ternyata Pak Mulyadi punya tim di Kalimantan, punya tim di daerah Papua, di daerah Sumatera, di daerah Jawa, Surabaya dan sebagainya. Timnya udah jadi 2.000 orang. 2 kali 2.000 buat Pak Roni tiap bulan. Lumayan nggak? $4.000 kayak gitu. Itu baru dari gold. Kalau XC beda cerita, double XC beda cerita, ya kan? Itu gede. Nah, ini salah satu income terbesar kita, ya. Ini kalau misalnya pingin pemaparan lebih lanjut, kalau Anda sudah gabung nanti saya akan detailin, ya. Cuman ini sekilas dulu aja, Bapak Ibu. Karena ya ini sekilas cuma pengantar doang. Lanjut ya. Nah, contoh nih, Pak Roni lagi ya, Pak Roni. Pak Roni ngajak Pak Mulyadi lagi contoh. Pak Mulyadi untung $1.000 sebulan, misalkan gitu ya. Pak Roni berhak untuk dapetin 1% dari keuntungan Pak Mulyadi. Berapa? 1% dari 1.000, $10. Gitu loh. Bulan depan Pak Mulyadi untungnya $2.000. Dapat 1% dari 2.000, $20. Bulan depannya lagi, Pak Mulyadi untung 5.000. Pak Roni dapat 1% dari 5.000, $50. Itu baru dari satu orang. Sampai kapan Pak dapatnya, Pak? Kalau Pak Mulyadi joinnya paket Pro. Pro itu berapa lama? Seumur hidup lo pakai lo. Berarti Pak Roni dibayar seumur hidup.
Buset, ngeri banget, Pak. Ini makanya saya lagi bangun passive income seumur hidup. Gampangnya gitu loh. Dan ini baru dari 1 orang. Kalau misalkan Pak Roni ngajak 10 orang, kalau Pak Roni ngajak 20 orang, 50 orang, 100 orang, oh beda cerita ini. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Nah, ini yang ngeri gitu loh. Apalagi sekarang PT Maju Untuk Negeri ini satu-satunya loh yang di Indonesia yang mendapatkan sertifikasi dari Bapepti. Dan kemarin kalau nggak salah ya, kalau saya nggak salah dengar ya, PT Maju Untuk Negeri ini akan cukup lama loh, apa ya, benar-benar jadi satu-satunya gitu loh. Karena ya, istilahnya ya, apa ya, untuk nanti next perusahaan untuk istilahnya ngurusnya lagi itu masih butuh waktu yang cukup lama, Bapak Ibu. Ya nantilah kita ngobrol lah. Kayaknya masih lama gitu, Bapak Ibu, karena ini adalah pionir juga, ini pertama di Indonesia juga. Jadi untuk nextnya untuk ngurus itu ya sambil melihat ini kita works atau enggak gitu, Bapak Ibu. Tapi ya lihat aja proyeknya sematang kayak begini kok, gitu. Lanjut ya. Nah, bonus pairing. Nah, ini yang ngeri Bapak Ibu. Maksudnya gimana, Pak? Tadi produk kita ada pairing kiri kanan, ya kan? Ada binari, ya kan? Nah, ini contoh Pak Roni. Saya pakai nama Pak Roni nih. Nah, Pak Roni punya 2 tim kiri, ya kan? Ada tim kanan, misalkan kayak gitu. Trading nggak, Pak? Trading. Ada trading nggak yang kanan? Ada trading. Kalau trading ada profit nggak? Ada profit. Di kanan ada profit nggak? Ada profit. Nah, di sini Pak, ini ngeri loh. Ini kawan saya sampai geleng-geleng, dia bilang, gila ya. Kemarin waktu itu ada owner itu pas datang kita lagi ketemu gitu ya sama kawan-kawan di daerah FX Sudirman gitu ya, karena kita kan sering ngumpul Selasa sama Rabu Bapak Ibu. Nah kebetulan owner itu saya minta bisa gak Pak datang gitu, teman-teman ada yang mau ketemu dan sebagainya gitu, dia datang gitu kan. Terus pas dijelasin kayak begini orang-orang sampai geleng-geleng, gila ya Pak Mike gitu. Ini nggak cuman omset produk, profitnya juga dipairingkan gitu loh. Contoh maksudnya apa, tim kiri tim kanan gitu ya, Anda punya tim di kiri itu berapa orang lah misalkan gitu ya, omset profitnya $1 juta sebulan. Di kanan profitnya juga $1 juta sebulan misalkan, ya kan? Anda dapat persenan loh, berapa? 1%. 1% dari $1 juta berapa? Geleng-geleng dah $10.000 di tangan per bulan. Ini nggak Anda cari sendiri loh, ini teamwork loh. Dengan arti ya, misalkan ini si A, ini si B. Ternyata si A sama si B ini ngembangin di kota masing-masing. Bodoh amat, Anda kenal nggak kenal, semua yang dibawa Anda itu omset profit Anda. $1 juta kiri, $1 juta kanan, $10.000 per bulan. Nah, orang bilang, Pak, $10.000 per bulan kan gede. Siapa yang bilang kecil? 1 juta dolar kiri, $1 juta kanan itu 15 miliar kiri, 15 miliar kanan. Gede atau kecil? Gede. Kalau kita ngomongin tanpa dasar. Emang si Pak Ken ini suka menjebak ya. Bentar nih. Apa ya, volume kripto 24 jam Bapak Ibu bisa ngelihat. Lihatnya di mana ya? Nih, Bapak Ibu bisa lihat. Total crypto market volume over the last 24 hour is 17,39 miliar. Ya, saya tulis ya, saya tulis. Suka menjebak ya emang ya. Bentar nih, saya tulisin pakai merah nih. Nah, tadi saya bilang berapa? $1 juta kiri, $1 juta kanan. Berarti kita butuh $2 juta benar ya, 2 juta sebulan. Oke? Nah, transaksi kripto hari ini 17,39 miliar 17,39 miliar dolar sehari. Timpang nggak Bapak Ibu? Timpang banget. Kita bisa cetak $2 juta sebulan. Ini market kripto itu 17,39 miliar dolar sehari. Geleng-geleng nggak? Geleng-geleng kan? Ini kecil banget dong, $2 juta sebulan. Anda bisa dapetin kayak begini, itu bisa dibantu sama tim kerja dan sebagainya. Kalau tim kerja Anda kenceng, wah ini ngeri sih. Makanya sebenarnya saya sama teman-teman saya ini lagi kejar habis-habisan di sini. Apalagi sekarang itu kita lagi jadi pendobrak pasar gitu. Yang namanya pionir itu, di awal itu mati-matian, tapi ketika nanti sudah berhasil mendobrak pasar, pionir itu selalu yang panen Bapak Ibu. Bener kan? Yang namanya player itu selalu dapetin ini loh. Selalu yang dapetin hasil Bapak Ibu. Yang namanya penonton itu ya cuma ngeliatin doang. Seru sih seru, tapi nggak dapet bagian gitu loh. Ya itu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kita lagi ngejar ini sebenarnya. Makanya kenapa teman-teman kalau misalnya ada di grup, kok ngeliatin kok saya tiap hari itu kayak pagi, malam, siang, sore, kok ada terus ya di grup dan sebagainya. Iya, karena saya memang lagi kerjain ini full banget Bapak Ibu. Gitu loh. Saya tahu Moonbot ini pasti booming,
Tapi jangan sampai boomingnya itu saya nggak ikut ambil bagian. Itu sayangnya luar biasa loh. Beneran, serius. Nah, kayak gitu Bapak Ibu. Lanjut ya. Nah, di sini terakhir, slide terakhir ya, Bapak Ibu. Kalau Anda sudah diamond, ya, Anda sudah diamond nih. Anda akan mendapatkan namanya word pool. Yang namanya word pool, word itu apa? Dunia, ya Bapak Ibu ya. Anda diamond nih, 5 star nih. Anda akan dapetin 2,5% dari keuntungan Moonbot. Dari tim saya, Pak? Enggak, dari seluruh dunia. Wah, ngaco banget nih. Kenapa? Saya ngomong ya, contoh keuntungan saya di bulan lalu $600 gitu ya. Itu pun kecil ya Bapak Ibu ya. Ada tim saya sebulan 3.000. Tadi kita lihat ada yang profit misalnya 10% dan sebagainya. Intinya $100 itu angka kecil. Oke, sebulan misalkan $100. Oke, kalikan dengan anggaplah member Moonbot nggak usah banyak-banyak deh, $10.000 aja ya. 10.000 orang aja ya. Nah, kalikan dengan 2,5% gitu ya. Nah, Anda berarti mendapatkan berapa per bulan? $25.000 per bulan di tangan. Sekitar berapa nih? Kalikan aja 15.000 atau 14.000. Ya, anggaplah 300 jutaan lah. 300-400 juta di tangan. Ini baru satu bonus. Belum yang tadi dan sebagainya. Makanya saya bilang, Bapak Ibu, Anda kalau mau serius jalankan bisnis di sini, ayo kita sama-sama kerjakan. Ini 6 star, 7 star, X star itu tambahan. Nah, sebagai penutupan, sebelum saya akhirin, saya mau ngasih lihat Bapak Ibu ini. Saya ada satu slide yang mungkin akan bisa membuat teman-teman itu bisa dapat visi saya sebenarnya sih. Kalau tadi kan hitungan, ya Bapak Ibu ya. Saya bilang, produk Moonbot itu produk bagus. Itu pendapat saya loh. Anda boleh tidak sepaham, tapi nggak apa-apa. Menurut saya ini bagus, makanya saya sharingkan. Dan kalau misalnya Anda satu visi sama saya, oh Moonbot ini bagus. Oke, 1 poin udah kita sama. Ya. Tapi pertanyaan saya gini Bapak Ibu. Ya. Anggap Moonbot itu bisa membantu teman-teman itu menghasilkan income 10 kali lipat dalam beberapa tahun. Oke. Modal Anda berapa dulu? Kalau misalkan Anda modalnya 10 juta, modal Anda nambah jadi 10 kali lipat, jadi 100 juta. Anda senang nggak? Senang. Tapi apakah Anda kaya? No. Duit 100 juta itu nggak ada apa-apanya loh. Serius, saya nggak bercanda. 100 juta tuh kecil sebenarnya. Anda tidak bisa dibilang kaya karena Anda punya duit 100 juta. Banyak orang di dunia punya duit 100 juta. Bener nggak? Oke, kalau misalnya Anda punya duit 100 juta, dengan Anda pakai Moonbot, selama berapa lama Anda duitnya jadi 1 M? Anda kaya nggak? Nggak kaya. Anda senang nggak? Senang, tapi Anda tidak kaya. Yang saya mau ajak teman-teman semua di sini adalah, yuk pakai Moonbot, kerjakan bisnisnya, kita jadi ultra kaya. Kenapa saya ngomong gitu? Ya, kebanyakan dari kita nggak punya duit besar. Kalau misalnya Anda punya duit 10 M, naik 10 kali lipat pakai produk Moonbot jadi 100 M. Oke, itu Anda kaya. Anda punya duit 100 M, naik 10 kali lipat jadi 1 triliun. Oke, itu Anda kaya. Tapi kalau duit 10 juta, 100 juta, no, duit 10 kali lipat naik aja, Anda nggak kebeli rumah loh. Apalagi kalau misalnya saya di Jakarta, nggak kebeli rumah dengan duit 1 M, Bapak Ibu. 10 M aja ya mewah sih. Cuman masa saya belikan rumah sih? Mending saya buka bisnis kan, gampangnya gitu kan. Nah, artinya apa? Kebanyakan dari kita itu tidak punya duit sebesar itu, Bapak Ibu. Bener ya? Saya akuin gitu, maksudnya saya pun juga nggak punya, Bapak Ibu. Makanya, Bapak Ibu, di sini tuh ada peluang. Kalau Anda pengen kaya, ya, ketika misalkan Anda punya tim dan sebagainya, kita punya tim sama-sama. Ya, semua kaya raya, semua bisa dapat income 10 kali lipat. Ya, Anda yang di atas, Anda dapat bagi hasilnya. Anda ultra kaya nggak? Ultra kaya, Bapak Ibu. Ingat loh, di sini kita punya 8 jenis income. Ya, sponsor produk ada. Sponsor ini ada 2. Sponsor produk, sponsor profit. Pairing produk, pairing profit. Wordpool produk, wordpool profit. Kenaikan peringkat, rebate kredit. Ini semuanya sumber income, Bapak Ibu. Tapi saya nggak mau ngomong muluk. Kita ngomongin ini, 1, 2, 3. Yuk kita hitung sama-sama. Kita hitung kasar aja ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kita buka. Intinya kalau Anda sudah diamond, gampangnya punya 5.000 orang kiri, 5.000 orang kanan. Ya Bapak Ibu ya. Ya, gampangnya 10.000 orang. Dan ini kerjanya sama-sama. Anda masa sih kerja 5 tahun, Anda nggak bisa cetak 10.000 orang. Kalau Anda serius, konyol banget. Ini saya akan kasih tahu ada game plan-nya lah, ada aturan mainnya lah. Nanti saya bisa bantu setting teman-teman kalau teman-teman sudah bergabung. Ya, habis ini saya mau rapat lagi karena teman-teman saya ada yang saya mau serius untuk hal ini. Ya, lanjut. Nah, dari bonus rebate kredit itu ada selisih, anggap cuma dapat $1, hasilnya kan dapat $6, Bapak Ibu ya. Ini $1. Anda punya $10.000 per bulan. Ini pairing profit, gampangnya $5.000 per bulan. Wordpool profit, percaya nggak percaya, $25.000 per bulan. Ya, intinya total passive income kalau Anda sudah diamond, ya. Diamond kalau 5 tahun nggak dapat, Anda serius itu konyol sih sebenarnya. Sorry banget ya. Serius. Saya karena target saya 1-2 tahun, saya mau ngejar diamond. Anda 5 tahun nggak kejar di situ, berarti Anda ada yang salah sih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, Anda bisa ngejar diamond, Anda bisa dapetin $30.000 sampai $40.000 per bulan, sekitar setara 450 sampai 600 juta per bulan, ya. Ini baru dari 3 income.
Ya, kita ada 8 income. Berarti ada 5 lagi, berarti Anda bisa dapat eman per bulan dong. Harusnya. Benar kan? Kalau Anda bekerja dengan benar. Oke, Bapak Ibu ya. Dan 3 angka ini saya pakai angka-angka terkecil. Saya nggak ngomong untung tiap orang $1.000, enggak. Saya ngomong tiap orang itu untung $100 doang. Itu angka yang kecil. Terus saya ngomong tadi ada kena break ya, di mana kalau misalnya Anda lihat nih $1 doang pengalinya. Harusnya ada pengali $6 ya Bapak Ibu ya. Intinya kayak gitu. Anda serius? Saya nggak tahu ya Bapak Ibu. Ada yang mungkin Anda ini udah bekerja bertahun-tahun, ada yang 5 tahun, 10 tahun, ada yang belasan tahun, atau bahkan puluhan tahun Bapak Ibu ya. Nah, Anda bisa dapetin income segini nggak sebulan? Saya nggak tahu. Bisa jadi Anda bisa dapatkan ini. Good. Senang buat Anda gitu loh. Tapi misalkan Anda yang tidak bisa sampai kayak begitu, ini ada peluang di depan mata. Anda udah jelas-jelas ya, ini saya pakai angka minimal, saya nggak melebih-lebihkan, karena angka ini tuh jujur, ini jadi acuan buat saya juga. Kenapa saya gila-gilaan? Jujur, saya bukan orang yang tipe kayak istilahnya, saya tidak mau mengejar sesuatu yang kecil. Tadi ada ya, tadi pagi saya dibangunin, ya, ada orang nelpon saya, Pak, saya ada peluang bisnis dan sebagainya. Ya, Bapak bisa dapetin income sekian, sekian, sekian kayak gitu. Saya bilang, saya nggak tertarik loh. Kenapa? Kalau saya kerja mati-matian untuk mendapatkan sesuatu income yang tidak worth it buat saya, ngapain saya ngabisin waktu di sana? Kita ada 3 jenis sumber income. Maksudnya kita itu sebenarnya sumber daya itu ada 3 loh. Yang pertama waktu, yang kedua itu namanya apa ya? Kesehatan, sama yang ketiga itu uang. Uang itu bisa dicari, tapi namanya waktu sama kesehatan itu nggak bisa dicari, Bapak Ibu. Saya mau ngorbanin 2 ini, waktu dan istilahnya kesehatan saya 1-2 tahun, atau mentok-mentok 5 tahun, tapi saya bisa dapetin uang ya yang bisa besar kayak begini, dan saya bisa menikmati ini sampai saya tua misalnya gitu loh. Atau mungkin saya bisa mewariskan ini buat anak cucu saya, Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, ingat bisnis ini nggak sulit, hanya butuh proses, kita ada mentor, saya juga punya mentor dan sebagainya. Artinya kita tinggal copycat aja, kita tinggal cari tahu gimana sih kok dia bisa, saya gimana cara lakukannya gitu loh. Yang pertama kita kerjain bisnisnya ini sama-sama tim kerja, kita ada mentor, kita ada tim kerja. Kedua sistemnya sudah ada, offline, online ya. Saya punya online lumayan kuat sih kalau saya Bapak Ibu ya. Ketiga, tidak ada target kerja dari atasan, ya Anda mau cepat, mau lambat, suka-suka Anda mau merangkak kayak, Anda mau sprint kayak, ya jujur sekarang saya lagi sprint, saya lagi nyari orang-orang yang memang bisa diajak sprint bareng-bareng, karena target saya 1-2 tahun saya pengen nguasain Moonbot ini gitu ya Bapak Ibu ya. Keempat, jam kerjanya fleksibel ya, karena jujur mungkin dari teman-teman ini bilang, saya nggak punya waktu Pak, dan sebagainya. Ya, sama, dikira saya punya waktu. Saya kerja loh, saya kerja juga Bapak Ibu. Tapi saya kerjakan setelah nanti malam-malam, makanya saya masih muncul gitu Bapak Ibu kan. Terus Sabtu Minggu gitu kan Bapak Ibu ya. Jam kerja fleksibel, makanya saya bisa lakukan. Yang kelima, tidak peduli latar belakang. Anda latar belakangnya pebisnis. Wah, kalau pebisnis Pak kenalan banyak. Oke, ya, pebisnis punya bisnis sendiri Bapak Ibu. Tapi mereka kerjakan ini. Pak, saya nggak bisa Pak, saya latar belakangnya saya karyawan. Saya nggak punya latar belakang di sini. Ya Bapak Ibu, mohon maaf. Semua orang itu punya alasan. Ada yang ibu rumah tangga, saya nggak bisa Pak, saya harus ngurusin anak dan sebagainya. Ya, tapi mereka kalau punya prioritas, mereka lakukan. Gitu loh. Yang keenam, potensinya besar. Jujur, saya bukan orang yang ngelakuin kalau misalnya potensinya nggak besar. Karena saya lihat potensi dan masa depan saya di sini, makanya saya lakukan Bapak Ibu. Terserah Anda bagaimana pendapat Anda. Kalau misalnya Anda bisa dapetin income 30.000 sampai 40.000 dolar per bulan, ya saya nggak ngomong muluk miliaran per bulan ya. Saya bilang, ya ratusan 3 digit dulu lah, 100 juta, 200 juta per bulan. Kira-kira hidup Anda berubah gak dengan Anda bisa mengerjakan ini 5 tahun serius Bapak Ibu. Saya nggak ngomongin 1-2 tahun. Ya, ini saya udah benar-benar menurunkan standar saya. Saya ngomongin 3 digit ya. 5 tahun saya bilang, 1-2 tahun saya bilang 5 tahun Bapak Ibu ya. Saya pakai angka kecil, ini cuma pakai 3 dari 8 income doang ya Bapak Ibu. Ini saya udah paling kecil, tapi kalau misalnya Anda bisa dapetin 3 digit per bulan, kira-kira hidup Anda berubah atau enggak? Saya nggak tahu kalau misalnya Anda itu ada yang punya masalah ekonomi apa dan sebagainya. Ya ada yang bilang, saya istilahnya pengen nyekolahin anak di tempat yang lebih layak, kesehatan dan sebagainya gitu ya, memberikan yang terbaik buat keluarga dan sebagainya. Ya ini mungkin bisa jadi ini jawaban doa Anda gitu loh. Ini doa saya juga, waktu itu saya sempat mengalami kejadian yang nggak terlalu enak 1-2 tahun yang lalu Bapak Ibu ya. Saya sempat drop istilahnya, wah gimana nih dan sebagainya. Saya bingung gimana cara bangkit lagi. Ketika saya dihadapkan kayak begini, awal saya skeptis, tapi saya berusaha bedah, akhirnya saya melek lagi, dan akhirnya saya, ini kayaknya jawaban dari Tuhan deh, saya gitu. Akhirnya sekarang makanya saya all in di sini Bapak Ibu. Yang nggak tahu, Anda bagaimana pendapat Anda? Ya, kurang lebih kayak begitu ya Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang menyinggung atau mungkin ada yang salah kata, tapi mudah-mudahan saya berharap ada teman-teman di sini itu yang punya visi yang sama dan misalnya bisa kita kerjasama ke depannya bareng-bareng Bapak Ibu. Terlepas Anda itu di kota mana-mana ya Bapak Ibu ya. Saya siap bantu Bapak Ibu semua di kota masing-masing selama Anda niat gitu Bapak Ibu. Gitu ya. Kurang lebih begitu. Thank you Bapak Ibu semua ya.
salam sukses. Pokoknya terlepas teman-teman itu cocok ataupun nggak cocok di sini, doa saya buat Bapak Ibu semua bisa mendapatkan kesuksesan sama kelancaran untuk bisnis dan juga kesehatannya. Thank you semuanya.